3 bulan setelah Perang Dingin dengan King Mei. Saya mengirim catatan. Beberapa saat menikah. Saya akan bekerja dengan sertifikat di masa depan. Semua orang di grup teman berdoa dengan liar. Katakanlah kita adalah kekasih masa kecil. Terakhir, dari seragam sekolah hingga gaun pengantin. Saat suasana di grup hangat. Saya membawa wanita cantik itu ke dalam grup. Jangan salah paham. Itu istriku. Kelompok yang awalnya hidup membeku dalam sekejap. Saat plum hijau. Ketika saya melihat saya makan malam dengan profesor saudara perempuan kerajaan. Dia meledak dalam sekejap. Paviliun daun jatuh segera berlari ke depan untuk menanyaiku Lucian. Ramuan apa yang kau buat? Aku bertanya apa yang kamu lakukan. Keluar dan lihat. Tarik membuka paviliun daun segera. Tepat di depan kami. Aku berdiri di depan Rain Mountain. Letakkan dia di belakangmu. Melihat paviliun daun yang jatuh dengan marah, dia mengatakan paviliun daun yang jatuh. Aku tidak ada hubungannya denganmu lagi. Berguling sejauh yang Anda inginkan. Jangan membuatku melakukannya. Mendengar ini, paviliun daun yang jatuh menatapku dengan wajah yang salah. Tanyakan siapa dia. Aku merangkul Rain Mountain dan berkata dengan lembut, dia adalah istriku. Cu, R mengaitkan bibirnya dan si, An pintar. Kalimat ini terlalu mematikan untuk paviliun bulan jatuh. Jangan pernah berpikir untuk tidur di paviliun bulan jatuh malam ini. Luo Yueting berteriak dengan mata dingin bahwa dia adalah istrimu. Dan siapa aku? Anda memberitahu saya siapa saya. Dia semakin keras dan keras. Hingga tangisannya pecah. Tanganku dibelai di balik kipas hujan. Membuatnya takut dan hendak berbicara. Luo Yueting menatapnya dengan mata tajam. Kamu siapa? Apa hubungannya dengan si An? Xia Yushan berjalan maju. Menjawab dengan dingin, saat si An baru saja berkata. Saya adalah istrinya. Cu, R tampak kaget. Aktor yang mengambilnya sangat berani. Aku juga tidak peduli dengan Luo Yueting. Dia pergi langsung dengan Xia Yushan. Saya berbalik dengan tato dan bertanya apakah itu sakit. Luo Yueting akan menyusul. Apa yang kamu lakukan ketika kamu dihentikan oleh Cu, R lagi? Apa gila? Orang-orang hanya sengaja marah padamu. Luo Yueting tertawa marah, oke? Sangat menyenangkan melihat keluar jendela ke arahku dan Xia Yushan. Sosok itu melihat Luo Yueting untuk sementara waktu. Lupakan. Lupakan. Lihatlah orang-orang dan lihatlah dirimu. Meskipun saya tidak ingin berbicara dengan Luo Yueting. Membahas urusan Lucian. Tapi saya tidak bisa tidak memiliki lebih banyak kru. Paviliun daun yang jatuh melihat ke atas. Baru saja bersiap-siap untuk keluar. Tapi kami sudah masuk ke mobil dan pergi. Paviliun daun jatuh mencibir, dia benar-benar mengenalku. Tahu bagaimana membuatku kesal. Paviliun daun jatuh mengambil beberapa napas dalam-dalam. Katakan pada diri sendiri itu hanya palsu. Dia hanya marah pada dirinya sendiri. Hujan di mobil, dan saya melihat gunung hari ini. Mantan saya benar-benar hambar. Mengingat betapa sakitnya saat aku ditampar. Dan dia melihat ke samping ke arahku. Cari tahu apa yang saya rencanakan ini. Saya bertanya apakah hal-hal ini agak pendek. Mengapa kita tidak pergi ke Mal lagi? Lihat apa yang ingin Anda beli. Jadi kami berkendara kembali ke Mal. Di Mal. Aku mendorong gerobakku dan berjalan di samping pegunungan yang hujan. Butuh beberapa saat untuk dilahirkan. Apa bahayanya lain kali? Pastikan untuk bersembunyi di belakangku sesegera mungkin. Kamu akan terluka. Aku akan sedih. Mendengar hujan turun, Shan berbalik menatapku. Menganggukkan kepala dan tersenyum. Baik. Kami berjalan di sekitar Mal. Setelah membelinya, saya pergi menemui ayah mertua dan ibu mertua saya. Saya tersenyum ketika saya mengemudi dan mengatakan bahwa orang tua saya tinggal cukup jauh. Gunung hujan mengangguk. Katanya mereka akan tinggal di sini setelah mandi dan pensiun. Setelah mobil berhenti. Saya melihat rumah besar arsitektur Cina di depan saya. Tidak ada lagi detik. Saya tidak berharap itu menjadi cukup besar. Lebih dari yang saya harapkan. Turun dari bus. Saya mengambil apa yang saya beli untuk mertua saya. Baru mau masuk. Orang tua Su keluar. Rekan-rekan dan pengurus rumah tangga di belakang mereka.
Kepala pelayan segera mengambil apa yang ada di tanganku. Orang tua Su menatapku lagi. Dengan sedikit senyum di wajahmu. Baik dalam maupun dangkal tidak tepat. Xia Yushan memperkenalkan saya kepada orang tua saya. Saya menontonnya ketika mereka keluar. Xia Yushan terlihat baik. Itu genetik. Saya menelepon orang tua saya 2 kali. Aku tidak menyangka orang tua Xia akan mencetaknya secara langsung. Bukan kata ketidakpuasan. Seperti itu seharusnya diterima. Ibu Xia tersenyum padaku Xian. Si Ma berdiri di depan pintu. Masuk dan duduk. Xia Yushan meraih tanganku dan melangkah ke pintu bersama. Xia Yushan berkata pada ayah Xia yang berjalan di depannya. Jangan terlalu serius. Xia Yushan. Karena takut meninggalkan kesan buruk padaku. Ayah Xia tertegun sejenak. Sebaliknya, Xia Ma berbakti kepada ayahmu, yang biasanya terjadi. Tapi kamu benar-benar mengatakan itu. Ini benar-benar aneh. Ayah Xia tersenyum tak berdaya. Anda mengatakan kepada saya, nama Anda si An, kan? Saya tidak punya keluhan. Saya biasanya melakukan ini. Sarafku juga sedikit mereda. Saya tidak menyangka orang tua Rain Mountain begitu baik. Aku menatap gunung hujan. Dia dengan lembut menggaruk telapak tangannya 2 kali. Renyah dan mati rasa. Ada beberapa orang di rumah sebesar itu. Itu terlihat sangat kosong. Pengurus rumah menuangkan teh dan keluar. Xia Ma benar-benar penasaran. Bagaimana Anda mendapatkan sertifikat begitu cepat? Xia Yushan menelepon mereka hari itu. Terutama untuk mengatakan bahwa dia menikah dengan lisensi. Ibu Xia bertanya anak laki-laki mana itu. Mengapa mereka tidak pernah mendengar dia mengatakannya? Jawaban Xia Yushan adalah dia belum lama saling mengenal. Meskipun mereka menghormati semua praktik Xia Yushan. Tapi tidak bisa terlalu cepat, bukan? Pernikahan adalah masalah besar, bukan permainan. Ini adalah jawaban Xia Yushan atas apa yang saya sebutkan. Aku ingin hidup bersamanya. Ayah Xia melirik putrinya. Ini tidak seperti dia dalam tampilan positif ini. Xia Ma bertanya padaku secara bergantian, ya? Kenapa kau setuju? Menikah dengan seseorang yang sudah lama tidak Anda kenal? Saya memiliki banyak hal di kepala saya. Tetapi pada akhirnya saya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Hasan muncul di lantai bawah di tengah hujan sepanjang pagi. Sejujurnya, saya belum pernah melihat adegan ini. Ada juga sedikit komponen impulsif. Tapi aku tidak menyesalinya sekarang. Ibu dan ayah Xia menatap Xia Yushan. Berlari ke bawah di tengah hujan sepanjang pagi. Beritahu orang-orang jika mereka ingin menikah. Mereka pikir itu aku dan Xia Yushan. Telah menikah. Saya tidak menyangka itu akan disebutkan oleh putri mereka. Karena Xia Yushan akan menikah. Lalu biarkan dia pergi. Kamu tidak bisa mengabaikan Li Shuxiang setelah menerima sertifikatnya. Saat ini, ayah Xia meminta Xia Yushan. Kau berkunjung ke rumah mertuamu? Xia Yushan mengangguk dan berkata dia telah berada di sana. Menerimaku untuk saat ini. Orang tua Xia juga mengerti. Kapan kau bebas di sana? Kita bahkan belum bertemu. Rain Mountain berkata, saya akan mengaturnya. Suara itu baru saja jatuh. Pengurus rumah masuk dan mengatakan sudah waktunya untuk makan. Saat makan malam, Xia Ma menanyakan beberapa informasi umum. Si An, apa pekerjaanmu sekarang? Dia memiliki senyum di wajahnya seperti dia di rumah. Saya dengan cepat menjawab bahwa setelah lulus. Dia memiliki sebuah kedai kopi. Sampai sekarang. Bisnis itu bagus. Penghasilannya juga bagus. Ayah terdengar bagus. Apa yang dilakukan kinerja harga? Saya melanjutkan dengan menjawab bahwa ayah saya adalah seorang profesor perguruan tinggi. Ibu adalah kepala dokter. Ayah berbakti terhadap gunung hujan. Lalu, apa kau tak memenuhi selera publik? Aku pikir begitu. Secara default, ayah saya suka gunung hujan. Orang tua berikutnya hanya bertanya tentang beberapa urusan dasar keluarga. Situasi tidak berlanjut. Biarkan aku makan lebih banyak. Rain Mountain terus menambahkan sayuran ke mangkuk saya. Katakan padaku untuk makan lebih banyak. Itu adalah makanan yang cukup enak. Benar saja, seperti kata Yushan. Selama dia menyukainya, orang tuanya akan menerimanya. Setelah makan, ayah mertua mengirim kami keluar dari pintu.
Kami baru saja pergi beberapa menit yang lalu. Sebuah Maserati diparkir di depan rumah. Seorang wanita muda keluar dari mobil. Dagu, baru saja hilang. Gadis itu terkekeh dan berlalu begitu saja. Mereka melihat roller coaster hujan. Xia Qing dan De Lesheng. Anda benar-benar tidak mengatakan sepatah kata pun untuk saya. Xia Emma tersenyum dan mengatakan bahwa para pengasuh di rumah harus mengambil cuti. Menarik sekali perhatianmu. Bagaimana saya bisa menyebut Anda? Dan kami pulang. Aku memberitahu Xia Yushan bahwa aku akan mandi dahulu. Jawab Xia Yushan dan pergi ke kulkas untuk mengambil beberapa buah. Mengupas, memotong, dan memuat. Segera setelah saya membersihkan bagian atas meja, saya selesai mencucinya. Diletakkannya piring di meja ruang tamu. Potong beberapa buah, Anda memakannya. Aku melihatnya pergi ke kamar mandi. Aku menoleh dan menatap sepiring buah. Aku mengambil garpu dan memasukkan mangga ke mulutku. Telepon di atas meja berkedip. Mengangkat telepon dan melirik pesan yang dikirim oleh Jiang Yu. Kau libur kerja? Saya menjawab bahwa saya sudah di rumah. Jiang Yu tidak punya jawaban. Dan dalam waktu 2 menit, bel pintu berbunyi. Layar pengawasan menunjukkan Jiang Yu dan Chu Er. Aku langsung membuka pintu. Aku melambai pada mereka untuk membuka pintu. Biarkan mereka masuk. Jiang Yu segera berkata, apakah kamu baik-baik saja? Saya baru saja mendengar dari Chu Er bahwa Anda bertemu Luo Yueting hari ini. Hanya datang untuk melihat-lihat. Aku melambaikan tanganku dan berkata tidak apa-apa. Baik. Kami duduk di sofa. Chu Er tersenyum mendengar apa yang kamu katakan hari ini. Bisa membuat Luo Yueting kesal. Keposesifan pavilion bulan. Aku akan menemanimu berakting hari ini. Apakah Xia Yushan yang makan bersamamu sebelumnya? Aku menganggukkan kepalaku dan mengiyakan. Itu dia. Chuan Er terus mengatakan bahwa dia cukup kooperatif denganmu. Anda membuatnya melakukannya. Atau dia hanya begitu berhati-hati? Ini sedikit terlalu detail. Aku berhenti sejenak dan kembali ke bagaimana mungkin itu akting. Pavilion bulan jatuh itu memang bukan tandingannya. Ini adalah Jiang Yu melihat buah yang dipotong di atas meja. Semuanya memiliki sifat untuk memotong piring buah. Sepertinya tidak perlu khawatir. Mataku juga tertuju pada piring buah. Aku tidak memotongnya. Saat itu, saya mendengar suara pintu tertutup. Saya bertanya, bingung, apakah ada seseorang di rumah? Apakah orang tuamu di sini? Jiang Yu tercengang. Mungkinkah itu pavilion daun jatuh? Aku menggeleng. Tidak, aku belum selesai. Terdengar suara Xia Yushan. Ini aku. Xia Yushan berjalan seperti ini dengan piamanya. Si, An, aku mencuci pakaianmu untukmu. Belum selesai. Saya melihat 2 orang tiba-tiba muncul di rumah. Seharusnya 2 teman baik yang saya sebutkan sebelumnya. Jiang Yu dan Chu Er menatap Xia Yushan dengan linglung. Jemari Jiang Yu perlahan terangkat. Tunjuk Xia Yushan yang berdiri di depan mereka. Lalu lihat kembali padaku. Chu Er tiba-tiba mengirimku. Sangat berdedikasi. Aku sudah berhubungan dengan Xia Yushan. Xia Yushan duduk dengan patuh di sampingku. Acak. Saya memperkenalkan mereka kepada mereka dan belum memberitahu Anda. Ini istriku, Xia Yushan. Kami tidak berakting. Saya tidak jatuh cinta pada istri saya di siang hari. Karena itu semua benar. Ekspresi wajah keduanya tidak hanya kaget tapi juga kaget. Mereka tidak berbicara. Lihat saja pegunungan hujan dengan mata meneliti. Xiang Yu bertanya pada Paman Lu apakah Shen Yi setuju? Aku mengangguk dan mengiyakan. Xiang Yu masih tidak percaya. Apakah si An nyata? Pernikahan bukanlah masalah kecil. Xiang Yu belum pernah mendengar saya menyebut gunung hujan sebelumnya. Ini adalah seseorang yang baru saya sebutkan dalam beberapa hari terakhir. Kami berbicara beberapa kali, dan kami mungkin baru bertemu baru-baru ini. Aku melihat mereka dan berkata. Itu menghentikan saya ketika saya impulsif. Aku sudah bangun. Meskipun dia memiliki tujuan. Tapi setidaknya itu dianggap. Akan melihat ke bawah dengan gunung hujan. Kami tidak menargetkan. Itu hanya bergerak terlalu cepat. Dan masih kali ini. Rain Mountain terkekeh dan berkata dia bisa mengerti.
Dia memiliki cara berbicara yang baik. Tapi aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tidak dapat dihindari untuk mengkhawatirkan masa depan teman. Kemudian serangkaian pertanyaan keluar. Apa yang kamu lakukan? Berapa umurmu dan apa yang kamu lakukan di rumah? Mungkin terakhir kali saya ditanya. Setelah Chu Fal mengerti. Jiang Yu hanya mengajukan satu pertanyaan. Apakah ia akan memukul seseorang? Chu Fal tertawa terbahak-bahak. Siapa kamu? Paviliun Bulan Jatuh. Rain Mountain tersenyum dan berkata bahwa jika dia bertemu dengan yang di siang hari. Aku mungkin. Chu Fal terus bertanya. Satu hal terakhir. Apakah Anda memiliki kesalahpahaman khusus bayi? Seperti apa yang ditinggalkan mantanmu? Xia Yushan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Chuaner mengangkat bahu. Artinya tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Dia memiliki kesan yang baik tentang Xia Yushan di siang hari. Kami mengirim Jiang Yu dan Chuan ke pintu. Mereka menyuruh kami untuk tidak mengirimkannya. Itu saja. Istirahatlah lebih awal. Kita harus kembali juga. Lihat mereka turun dari lift. Saya baru saja menutup pintu dan kembali. Di lift, Chuan menghela nafas dan paviliun daun yang jatuh sudah berakhir. Jiang Yu menatapnya dengan beberapa keraguan. Sepertinya aku merasa kasihan padanya. Chuaner tersenyum dan berkata bahwa ada penyesalan dan kelegaan. Sangat disayangkan bahwa sangat menyakitkan untuk menjadi seperti ini. Paviliun daun jatuh menyukai Lucian. Tapi dia mengambil benda lama itu dan mengingatnya dari waktu ke waktu. Menyakiti orang-orang di sekitarmu. Akhir cerita ini juga pantas dia dapatkan. Will mengangguk. Xian memiliki cinta rahasia dan merendahkan dirinya sendiri. Chuaner melanjutkan, aku tiba-tiba teringat kalimat itu. Ketika saya bertemu dengannya, dia menjadi sangat rendah. Rendah hingga debu, sungai dan hujan berakhir sejenak. Kalimat selanjutnya tidak cocok untuk mereka. Chuaner mengangguk. An disakiti oleh seseorang yang ia sukai. Saya tidak senang. Dan Luo Yueting menggunakan tatapan mati itu. Faktanya, Chuaner merasa. An menikah begitu cepat. Setengah dari alasannya adalah karena Luo Yueting. An adalah orang dengan garis bawah yang kuat. Dia takut dia akan menurunkan intinya untuk Luo Yueting. Begitulah cara melakukannya. Kecuali untuk disalahkan. Bagaimana jika paviliun Luo Yue mengetahuinya? Apakah masalah besar? Pada awalnya, Gu Yuchen mengejar cinta masa mudanya. Buang paviliun bulan yang jatuh. Mereka memutuskan untuk pergi ke kota lain. Paviliun bulan jatuh kecuali dirinya sendiri. Aku tidak melakukan apapun pada siapapun. Jiang Yu berhenti dan berkata begitu. Sangat menyedihkan bahwa paviliun bulan jatuh digunakan sebagai pengganti. Menggelengkan kepalanya dan berkata dia sengsara. Meskipun dan Luo Yueting adalah teman dekat. Tapi satu kuda adalah satu kuda. Dia melanjutkan. Ini hanya pembunuh naga. Kuda terselubung dari naga setia. Gu Yuchen menggunakan Luo Yueting sebagai pengganti. Keluarga Yueting. Dengan cara yang sama. Dia menusuk Xian dengan pisau. Korban menggerta mereka yang benar-benar mencintai mereka. Rasanya canggung untuk jatuh cinta dan cinta lagi. Sekarang ada reaksi balik. Jiang Yu hanya diam. Karma. Setelah pihak lain mengirim mereka pergi. Aku sudah jelaskan pada Xia Yushan. Teman saya tidak bermaksud jahat. Xia Yushan mengangguk. Saya tahu mereka tidak mengajukan pertanyaan yang keterlaluan. Tidak apa-apa, aku tersenyum. Lalu aku melihat ke arah kamar mandi. Bajunya sepertinya sudah dicuci, aku akan mengeringkannya. Rain Mountain buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya akan melakukannya sendiri. Gunung hujan berlari melewati. Wajah kemerahan. Itu pakaiannya. Meskipun menikah. Tapi secara umum, itu agak asing. Dia sedang memikirkan adegan di mana Lucian memegang duri lemaknya. Masih merasa sedikit malu. Ini sudah jam 9:30 setelah kering. Hujan turun dan gunung mendorong pintu ke kamar tidur. Ketika saya kembali, saya menemukan bahwa saya sudah berbaring. Tapi sepertinya tempat tidurnya cukup kecil. Xia Yushan juga berbaring. Matikan lampu. Lalu aku meminta Xia Yushan dengan lantang. Apakah kamu pernah jatuh cinta? Hari ini. Jika
tidak menyebutkan kesalahpahaman mantannya. Saya baru saja datang dengan pertanyaan tentang topik ini. Xia Yushan berbicara terus terang sekali. Itu di kampus. Bukan pembicaraan yang baik. Xia Yushan berhenti. Takut akan kesalahpahamanku. Menambahkan kalimat lain. Saya bergaul dengannya seperti teman sekelas. Hanya berpegangan tangan. Sisanya hilang. Di kamar tidur yang gelap. Tawa menyebar di telinganya. Tidak, aku tidak memikirkannya. Dia bahkan memiliki ini. Ceritakan semuanya pribadi. Sulit bagiku untuk memikirkan karaktermu. Bagaimana kita akan putus? Suara jatuh. Xia Yushan di sebelahnya tidak menanggapi. Jika Xia Yushan tidak mengatakan itu, cinta itu tidak baik. Aku ingin tahu apakah dia bernostalgia. Aku langsung mendengarnya, jangan dipaksakan. Mendengar ini, Xia Yushan mengatakan itu karena pendapat yang berbeda. Saya berharap untuk memulai bisnis dengannya setelah lulus. Saya tidak suka bahasa Cina klasik. Dan saya langsung berkata, biarkan saja. Lakukan saja apa yang kamu suka. Apa yang telah Anda capai sejauh ini luar biasa. Jawaban ini membuat Xia Yushan sangat nyaman. Dia membungkuk dan memelukku, merasa mengantuk. Dengan kontak tadi malam, Xia Yushan juga tidak merasa terlalu tidak nyaman. Tertidur setelah 10 menit. Aku mendengar suara nafas di sampingku. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Saya secara bertahap kehilangan kesadaran dan tertidur. Saya bangun dari tidur saya di pagi hari. Xia Yushan sepertinya mengalami mimpi buruk. Tidak terlalu damai. Saya menyalakan lampu kuning hangat di samping tempat tidur. Xia Yushan tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Dan aku menatapnya dengan cemas. Raining Mountain terengah-engah dan menghalangi cahaya dengan tangannya. Saya memeluknya dan bertanya, apakah Anda mengalami mimpi buruk? Gunung Hujan hanya menjawab samar, tidak apa-apa. Kamu tidur dulu, aku akan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat selimut dan bangun dari tempat tidur. Aku menatap punggungnya. Aku menuju kulkas untuk mencari sebungkus teh Hanshen. Saya mengambil beberapa dan membuatkannya gelas. Kembali ke kamar tidur. Saya melewati gelas dan Anda minum ini. Meskipun saya tidak tahu apa itu. Tapi Xia Yushan tetap meminumnya. Setelah minum, letakkan cangkir di lemari di sebelahnya. Saya melihat dia mengatakan bahwa saya dulu belajar di bawah banyak tekanan. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Ibuku menyeretnya. Seorang dokter Cina tua yang kuat mendapatkannya untuk saya. Xia Yushan tersenyum padaku dan merasa jauh lebih baik setelah minum. Terima kasih. Setelah mematikan lampu dan berbaring lagi. Bangun keesokan paginya. Aku merasa kondisi mental Xia Yushan baik-baik saja. Aku bangun pagi hari ini. Itu yang saya buat untuk sarapan. Saya melihat Xia Yushan dan bertanya apakah kualitas tidur Anda buruk? Xia Yushan mengangguk dan mengatakan itu buruk. Bisa juga karena kemarin. Di malam hari, saya memikirkan sesuatu yang tidak terlalu bagus sebelumnya. Dan saya berkata, apakah Anda sering melakukan ini? Gunung Hujan sering mengangguk. Pergi ke rumah sakit. Tidak berguna. Tapi 2 hari ini. Ini jauh lebih baik dari tidurku sebelumnya. Rain Mountain juga menemui psikiater. Psikiater akhirnya bertanya apakah dia sudah menikah. Biarkan dia mencoba. Cobalah untuk tetap bersama orang-orang yang nyaman denganmu. Hujan turun 2 hari ini. Saya tidak tahu apakah itu karena saya. Tapi itu benar-benar sepemikiran dengan saya. Apa yang dia katakan juga membuatnya merasa nyaman. Aku terlihat serius. Katakan bahwa Anda minum teh yang menenangkan sebelum tidur setiap malam. Tes pribadi saya sangat efektif. Rain Mountain tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menyelesaikannya untukmu. Kau tak pergi? Aku menggeleng. Bagaimanapun, aku sekarang. Ini tidak akan stres seperti dulu. Sejak lulus. Jika saya terlalu kesal, saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur. Setelah sarapan. Rain Mountain membersihkan meja. Siap untuk keluar. Dia membuang sampah saat dia turun. Dan saya datang ke kafe jam 8:30. Ketika tiba. Pegawai yang menganggur sementara itu menatapku. Berikan senyum yang berarti. Bos, wanita cantik itu datang menemuimu pada siang hari kemarin.
Saya juga bertanya apakah Anda ada di toko. Kami mengatakan kepadanya bahwa Anda sudah menikah. Gosip pegawai lain pun muncul. Bos, katakan padaku. Bagaimana bisa? Saya tertawa. Apa yang bisa terjadi? Biarkan istri saya membawakan Anda tes sore lain kali. Suara pegawai lain keluar dari barisan. Kakak ipar lebih baik. Jika begitu, maka kita tidak akan bertanya. Ini adalah rasa hormat untuk adik ipar saya. Semua orang mengira saya menikah dengan Luo Yueting. Belum lagi wanita cantik itu. Saya terhibur oleh mereka di tempat kerja. Jadi saya mengeluarkan ponsel saya. Saya melihat bahwa Jiang Yu mengirimi saya pesan. Tidak heran Paman Lu setuju. Ternyata Xia Yushan masih seorang profesor. Ini cukup terkenal. Apakah Anda karena Luo Yueting? Baru saja menikah dengan Xia Yushan. Mataku tertuju pada kalimat ini. Waktu sedang mengetik huruf di layar. Ya, tapi aku tidak mencoba membuatnya kesal. Aku tidak kesal. Itu karena aku berharap aku bisa melepaskannya. Aku menyukainya dulu, tapi dia hancur. Aku takut aku akan terjebak di dalamnya sepanjang waktu. Menurunkan garis bawah dan kehilangan diriku sendiri. Jiang Yu mengangguk. Kembali ke Luo Yueting segera benar-benar tidak sepadan. Hanya apa yang kamu katakan tadi malam. Luo Yueting tidak layak. Orang seperti itu akan menelan 10.000 jarum. Aku membalas Jiang Yu. Bagaimanapun, aku baik-baik saja sekarang. Mengobrol dengan Jiang Yu. Petugas itu berlari masuk. Tersenyumlah padaku dan bisikan, bos. Ada wanita super cantik mencarimu di luar. Reaksi pertama saya adalah hujan. Seharusnya tidak. Dia seharusnya sudah berada di sekolah sekarang. Saya bertanya kepada petugas dengan bingung. Wanita cantik dari sebelumnya. Pegawai itu menggeleng. Bukan dia. Tapi juga cantik. Katakan aku punya urusan denganmu. Aku mengangguk. Bisnis. Itu tidak akan ada tunjangan karyawan perusahaan. Untuk memesan ratusan cangkir kopi. Pegawai itu menunjuk wanita di dekat jendela. Itu dia. Aku pergi dan menyapa. Apa yang kamu butuhkan? Xia Qinghe menghadap ke posisi yang berlawanan. Buat gerakan tolong. Silakan duduk. Aku akan duduk di seberangnya. Xia Qinghe menatapku sebentar. Itu kata bos Lu. Saya ingin memesan kopi untuk staf perusahaan. Aku yakin sekarang. Itulah yang saya pikir. Tunjangan karyawan perusahaan atau teh sore. Bos ini cukup baik. Secara pribadi, sering ada daftar kopi perusahaan. Tapi paling banyak 1 atau 200 cangkir. Lihat dia dan katakan padaku. Kau butuh berapa? Kapan Anda menginginkannya? Bibir merah wanita itu menyala 3.000 cangkir. Saya akan menulis di atas kertas. Dengarkan jumlah yang dia katakan. Cadar. Ia perlahan mengangkat kepalanya menatap wanita yang duduk di hadapannya. Letakkan pena di bawah. Lihat dia dengan tenang. Xia Qinghe mengangkat alisnya. Ada apa, bos Lu? Saya tersenyum dan berkata, Nona, apakah Anda di sini untuk menghancurkan panggung? Xia Qinghe kembali padaku tanpa. Saya tidak berpikir reaksinya adalah menghancurkan panggung. Itu aneh. Wanita ini seperti ini. 3.000 cangkir sehari. Mesin di toko kami merokok. Tidak bisa melakukan banyak hal. Bahkan jika mesin tidak merokok. Karyawan tidak dapat melakukannya tanpa makan, minum, atau tidur selama sehari. Wanita dalam bahasa Cina klasik kemudian bertanya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk keluar dari mesin? Aku menatapnya selama beberapa detik. Memikirkan kata-katanya seperti dia ada di sini untuk menghancurkan tempat kejadian. Tapi sikapnya tidak kecil. Apa yang dia coba lakukan? Nona, maksudku, aku tidak bisa melakukan itu dalam 1 hari. Jika Anda menjaga kuantitas Anda. Orang-orang yang datang dan pergi. Bagaimana saya melakukan bisnis? Tanyaku tak percaya, Mbak. Apakah kamu serius? Xia Qinghe menarik bibirnya sambil tersenyum. Apakah 500 baik-baik saja hari ini? Aku mengangguk dan mengiyakan. Saya tidak berpikir dia bercanda. Wanita mengeluarkan ponsel. Letakkan kode pembayaran di depanku untuk menerima uangnya. Saya membawa mesin kasir.
Saya masih berpikir ini bukan orang gila, kan? Jangan menunggu rapat untuk menunjukkan bahwa saldo akun tidak mencukupi lebih awal. Masukkan harga 500 cangkir 15.000. Jika sapuan ini berhasil, itu pemilik yang baik. Ini masih kopi yang enak untuk staf, DLL. Sia King He, ketika saya mengutip 15.000. 3.000 cangkir penuh telah dihentikan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Masukkan kembali 90.000 dibayar berhasil. Ini adalah pesanan besar. Lalu Sia King He berdiri. Nanti sore, asisten saya akan datang untuk mengambilnya. Saya bertanya setelah saya menuliskannya di buku catatan saya. 500 menit sehari selama 6 hari tidak apa-apa? Beban kerja harian di toko tidak kecil. Tidak ada gunanya menambahkan pesanan dan harus menangkap sungai Daking. Aimo menatapku dan pergi. Saya membawa daftar itu ke petugas. Aku sibuk beberapa hari ini. Jika bukan karena pembayaran, saya benar-benar berpikir saya sedang mencari masalah. Petugas itu sedikit terkejut dengan jumlahnya. 3.000 cangkir adalah masalah besar. Seberapa besar perusahaan itu? Saya menempatkan daftar di atas panggung, ini harus grup. Oke, mari kita lakukan. Orang-orang datang untuk mengambilnya di sore hari. Toko itu sibuk untuk sementara waktu. Saya sibuk sampai jam 12 siang. Sedang makan. Saat makan malam, aku mengeluarkan ponsel dan menatap Xia Yushan. Mengirim pesan untuk diriku sendiri. Tanyakan apakah saya sudah makan. Saya menjawab bahwa saya baru saja makan malam. Sedikit sibuk hari ini. Xia Yushan sepertinya sudah menunggu kabarku. Saya baru saja akan meletakkan ponsel saya dan makan dengan serius. Pihak lain memiliki jawaban. Saya kembali memasak di malam hari. Aku tertawa dan membuat ekspresi kecil yang bahagia. Terus bekerja setelah makan malam. 500 cangkir kopi semuanya dibuat sebelum jam 4. Seorang pria berjas datang pada jam 4. Dia menyapa petugas itu. Bos kami meminta saya untuk mendapatkan kopi. Beberapa pegawai membantu memindahkan semua kopi ke mobilnya. Semua duduk. Kami akan membantu Anda masuk ke dalam mobil. Asisten itu melihat sekeliling. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Xia. Datang jauh-jauh ke sini untuk memesan kopi. Dan atas namanya sendiri. Mengundang semua orang di grup. Saya benar-benar tidak tahu harus membayangkan apa. Hingga aku datang dari belakang. Dia punya ide buruk. Keluar dari kepalaku. Apa karena Xia selalu memiliki ide itu? Tapi Tuan Xia bukan orang seperti itu. Saya bertanya kepada asisten apakah saya perlu menghitungnya. Asisten itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena tugas yang diberikan oleh bos selesai. Dia akan pergi. Tiba-tiba seorang pria bergegas masuk ke dalam kedai kopi. Ia berbalik dan terdiam selama beberapa detik. Luo Yueting, manajer umum grup Luo. Saya melihat bahwa Luo Yueting sangat kesal. Sebaliknya, petugas itu senang. Saya pikir bos wanita akan datang. Luo Yueting mengabaikan tatapan semua orang. Pegang tanganku dan aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Mengatakan itu, dia membawaku ke belakang. Sampai kita menghilang. Asisten menunjuk tempat kita menghilang. Apakah Anda tidak akan melihat bos Anda? Pegawai selalu berpikir bahwa yang menikahiku adalah paviliun bulan yang jatuh. Aku ingin tahu apakah kita bertengkar. Jadi dia membuka mulutnya dan kembali bahwa dia adalah bos kami. Asisten istri. Bahkan lebih berbeda. Bagaimana ini bisa seperti pasangan? Tapi tidak mudah mengatur urusan orang lain. Jangan pergi saat Anda tiba. Saya melihat paviliun bulan jatuh dan berkata dengan ringan. Paviliun bulan jatuh? Apa yang ingin kamu katakan hari ini? Dia mengerutkan kening padaku dan mengiyakan. Bisakah kamu berhenti berbicara padaku seperti itu? Mengapa tidak bisa sama seperti sebelumnya? Setiap kali dia datang, dia ingin saling memberi langkah. Hanya dagu ke bawah. Tapi setiap kali aku mengatakan sesuatu yang berduri. Itu selalu berakhir buruk. Kau tahu aku tidak suka dipukul. Kami akan melangkah lebih jauh dan lebih jauh dengan Anda. Sikap Luo Yueting tidak begitu mudah tersinggung kali ini. Dengan nada genit. Mungkin sudah terlalu lama bersamaku dan aku bosan. Saya tidak ingin terus seperti ini. Aku melihat paviliun daun yang jatuh dengan tenang dan berkata. Karena aku dulu menyukaimu. Tentu saja Anda ada di mana saja.
Saya senang ketika Anda mengatakan Anda dan saya menikah. Aku bahkan lupa 2 tahun yang kau habiskan bersamaku. Abaikan aku. Saya akan senang jika Anda memberi saya rasa manis. Saya pikir saya akan selalu menjadi hidup seperti ini dengan cinta yang kamu berikan. Sampai Anda memukul saya untuk itu. Saya sudah lama tidak bersama Paviliun Bulan Jatuh. Mengatakan daftar kata yang begitu panjang. Tapi tanpa menertawakan diri sendiri. Kenapa aku memberitahumu ini? Kamu tidak bisa bersamaku. Anda tidak mengerti apa yang saya katakan. Anda akan berpikir saya duduk dan bermain-main dengan Anda. Kemudian hanya ingat satu kalimat. Kami tak bisa. Jangan ganggu aku juga. Paviliun Luoyue berdiri di tempatnya. Tangan terkepal erat. Bukannya dia tidak mengerti apa yang saya katakan. Saya hanya tidak berpikir saya harus berbicara dengannya seperti ini. Kekanak-kanakan berdebat dengan saya. Ingin menang atau kalah. Dalam hubungan saya selalu membiarkan dia. Dia pantas mendapatkannya. Terimalah semua kebaikan yang kumiliki untuknya. Dia sudah tahu aku menyukainya. Jadi tidak ada rasa takut. Pada saat ini, Paviliun Daun yang jatuh sedikit panik. Bagaimana saya bisa mengganggu Anda? Kami akan menikah. Dia tidak bisa membenarkan apa yang telah dia lakukan. Melakukannya. Tapi karena aku menyukainya. Pikir saya bisa memaafkannya apapun yang terjadi. Saya menghentikan ide ini tepat waktu. Sekali lagi, saat kamu memukulku. Kami tak bisa. Paviliun Daun jatuh berteriak kepadaku dengan cemberut. Kenapa tidak? Berapa tahun Anda menyukai saya sejak Anda berusia 8 tahun? Bisakah kamu melepaskannya? Bisakah kamu melihatku dengan orang lain? Bagaimana mungkin tidak mungkin dengan saya? Aku menatapnya dengan tenang. Jadi dia tahu? Dia bisa melihat bahwa aku menyukainya. Itu sebabnya kamu melakukan ini padaku. Mataku tertuju pada wajah Paviliun Bulan Jatuh. Ketika aku menyukaimu. Aku masih melihatmu dan Gu Yuchen bersama. Setelah beberapa tahun. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menyukaimu. Jadi. Kamu sering muncul di depanku bersama Gu Yuchen. Untuk membujuk saya untuk bermimpi lebih sedikit. Saya ingat beberapa fragmen masa lalu. Paviliun Bulan Jatuh tidak menyangka. Dan saya mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat saya kesal. Ingin memegang tanganku. Ya, saya tidak bermaksud seperti itu. Aku merunduk tangannya dan berhenti di udara. Saya benar-benar menghela nafas sekarang karena orang-orang sangat murah. Apa yang diperoleh selalu lebih murah daripada apa yang hilang. Melihat tangan yang masih akan berada di udara di Paviliun Bulan Jatuh. Saya pikir kaca itu pecah. Seseorang yang ingin menutup kesenjangan di antara kita. Saya tidak berharap itu memberi saya kesempatan untuk bangun. Terakhir kali aku ingin memegang tanganmu, kau melepaskanku. Kami sudah selesai di sana. Terlalu sulit untuk menyukaimu. Ada orang lain dalam pikiran. Bahkan cangkir yang pecah lebih penting dariku. Jika Anda biasa membawa lebih sedikit Gu Yuchen. Muncul di depanku. Saya benar-benar berpikir Anda tidak akan baik kepada siapapun. Sayang sekali saya pernah melihatnya sebelumnya. Saya sudah lama kecewa dengan Pengadilan Bulan Jatuh. Sekarang saya tahu beberapa kebenaran. Bahkan dengan sedikit rasa jijik adalah An. Itu salahku. Saya minta maaf tapi kita tidak bisa mengakhirinya. Pengadilan Bulan Jatuh sedikit tidak koheren. Tidak tahu harus mulai dari mana. Dia mengandalkan kesukaanku. Terlalu banyak hal yang salah. Paviliun Daun Jatuh mengambil beberapa napas dalam-dalam. Ini seperti ditenggelamkan. Terakhir kali adalah ketika dia putus dengan Gu Yuchen. Paviliun Daun Jatuh tidak ingin mendengarku mengatakan lebih banyak hal yang menyakitinya. Berbalik dan meninggalkan toko. Aku melihat Paviliun Daun Jatuh pergi dengan napas lega. Tapi setelah berbicara begitu banyak, beberapa tidak. Tapi lupa memberitahu Paviliun Daun yang jatuh. Saya sudah menikah. Dan aku duduk di dekat jendela. Melihat keluar jendela, orang yang lewat perlahan menyesuaikan perasaan mereka. Melihat Paviliun Daun yang jatuh selalu membawa pasang surut emosi yang besar. Jauh sebelum aku mengenalnya hari ini. Aku sadar aku menyukainya. Aku agak menahannya begitu lama. Rasa jijik yang sudah diinjak-injak berulang kali. Setelah duduk sebentar. Saya menyapa toko dan kembali dulu. Dan aku pulang.
Rain Mountain telah kembali dan dia sedang memasak. Rainy Mountain mengira aku akan terlambat ketika aku kembali. Saya tidak berharap itu lebih awal dari yang saya kira. Dan terlihat sedikit tidak bahagia. Dan dia masuk, dan dia mendekatkan wajahnya. Apakah Anda menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan? Aku menggelengkan kepalaku. Tidak masalah. Paviliun daun jatuh datang ke toko untuk menemukan saya di sore hari. Saya hanya merasa bahwa suka saya sebelumnya tidak layak. Menyelesaikan. Aku mendongak dan melihat wajah cantik Rain Mountain dari dekat. Aku sudah lupa apa yang ada di pikiranku. Tidak berpengalaman. Menelan air liur dan kecantikan benar-benar salah. 2 detik kemudian. Saya berkata terus terang bahwa saya telah kehilangan selera saya untuk paviliun daun yang jatuh. Aku ingin berbagi perasaanku denganmu. Jika Anda tidak ingin mendengar ini. Aku tidak akan mengatakan ini di depanmu lain kali. Rain Mountain menggelengkan kepalanya. Pegang tanganku dan katakan. Bisakah Anda memberitahu saya dengan jujur? Saya tidak akan memiliki bimbingan apapun. Tiba-tiba aku mencium bau terbakar. Saya duduk tegak dan bertanya seperti apa baunya. Rain Mountain menyodok ke arah dapur. Sepertinya saya memasak ikan. Ia segera bangkit dan pergi ke dapur. Matikan api dan buka tutupnya dengan cepat. Supnya sudah gosong kering dan ikannya lembek. Kami berdiri di dekat pot dan saling memandang. Aku tersenyum tak berdaya. Karena sayuran yang lembek. Saya tidak makan sampai 6:30. Saya menyebutkan sesuatu saat makan malam. Orang yang sangat aneh datang ke toko untuk memesan hari ini. Itu membuatku berpikir dia di sini untuk membuat masalah. Tapi dia tulus. Ini sangat aneh. Xia Yushan menatapku dan bertanya apa yang aneh. Aku berhenti dengan sumpit. Sangat serius sehingga dia mengatakan untuk memesan 3.000 cangkir kopi. Dan ini adalah hari. Xia Yushan mendongak menatapku. Kedengarannya seperti berantakan. Aku tersenyum sampai aku bilang aku tidak bisa melakukannya. Toko saya biasanya sangat sibuk. Tambahkan 3.000 cangkir dan itu tidak sibuk. Saya bercanda bahwa mesin harus merokok. Dan dia bertanya dengan sangat tulus apakah saya membutuhkan mesin. Dan mereka menurunkannya 500 kali sehari. Belum pernah melihat ini. Pemikiran gunung hujan. Untuk sementara mengatakan. Pemilik perusahaan mana yang begitu teliti? Aku ingat penampilan pria itu. Dia cantik. Tadi malam aku menatap gunung hujan beberapa kali. Entah kenapa rasanya seperti gunung hujan. Saya berkata dengan santai, jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin itu hanya iseng lewat. Aku tidak menyangka Rain Mountain akan mengatakan hal seperti itu. Rain Mountain menambahkan beberapa sayuran lagi ke mangkuk saya. Tidak apa-apa untuk makan lebih banyak. Hujan di malam hari setelah gunung selesai bekerja. Lihat telepon di atas meja. Ingat apa yang saya katakan saat makan malam. Dia menghubungi nomor. Ini akan segera terhubung. Kau membunuhnya? Nada suara Rain Mountain tenang tetapi dengan sedikit keengganan. Tidak di ujung telepon yang lain. Jangan biarkan saya memeriksa. Beraninya Anda memeriksa? Jadi saya pergi untuk melihat sendiri. Sampai jumpa semua. Harus memberikan beberapa hadiah bertemu dan menyapa. Apa hadiah bertemu dan menyapa ini? Itu jelas menyebabkan masalah bagi si An. 3.000 cangkir sehari, Anda bisa memikirkannya. Biru dan gemuk. Jangan tertawa. Saya masih akan meminta 5.000 cangkir. Rainy Mountain Mbak Iming mengatakan untuk tidak mengganggunya. Setelah mengetahui bahwa Xia Qinghe selesai berbicara, gaya lukisan berubah. Apakah Anda begitu serius sehingga Anda masih tidak bisa tidur? Bagaimana statusnya? Xia Yushan menjawab bahwa 2 hari ini sangat menyenangkan. Tidak apa-apa, satu hal lagi. Asisten saya mengatakan. Sore harinya, manajer umum Luoshi pergi ke toko. Petugas di sana juga mengatakan. Luo Yueting adalah istri bos mereka. Apa yang terjadi? Xia Yushan mengerutkan kening saat mendengar ini. Pendahulu si An. Xia Qinghe mengerutkan kening dan berkata, maka kamu bisa mengatasinya sendiri. Xia Yushan mengangguk dan berkata, saya tahu dia kembali ke kamar tidur setelah menutup telepon. Berpikir untuk pergi ke kedai kopi besok sore. Jangan sampai namanya ditempati oleh paviliun bulan jatuh. Keesokan harinya, saya memiliki pagi yang sibuk. Setelah membantu membuat semua 500 kali pesanan di toko.
Aku baru saja istirahat. Saya siap untuk kembali ketika seseorang mengambil pesanan. Baru saja duduk. Tiba-tiba, sosok yang tidak asing muncul. Gunung hujan masuk melalui pintu. Tangan penuh barang. Sepertinya makanan penutup. Permen coklat, DLL. Saya menang. Itu adalah kejutan. Kenapa kamu di sini? Batin Xia Yushan. Jangan pernah menikah lagi. Nama istri datang ke paviliun daun jatuh sekali. Dia juga akan dianggap sebagai wanita bos oleh toko. Beberapa pegawai melihat ke atas. Lihat adalah wanita cantik. Bahkan lebih terkejut. Xia Yushan lahir dan datang ke sini untuk pertama kalinya. Baru saja membawa teh sore. Harap Anda menyukainya. Semua pegawai mendatangi bos. Siapa ini? Xia Yushan berinisiatif menggosokkan tangannya ke tanganku. Saya tertawa dan memperkenalkan bahwa ini adalah istri saya. Terakhir kali. Apakah Anda tidak memberitahu semua orang tentang pernikahan saya? Pegawai Leki langsung berteriak halo kepada kakak ipar. Xia Yushan mengangkat Yang Chun, halo. Pegawai Lili juga sedikit bersemangat. Tidak heran bos mengatakan terakhir kali bahwa dia akan membiarkan mereka melihat cukup lain kali. Saya benar-benar bisa melihat cukup sekarang. Setelah memperkenalkan Xia Yushan kepada semua orang. Teh sore. Ayo pergi ke meja di dekat jendela dan duduk. Aku menatap Xia Yushan. Dia tersenyum dan bertanya mengapa dia memikirkannya di sore hari. Saya selesai menulis laporan di sore hari dan datang ke sini tanpa kelas. Dia melakukannya dengan 3 poin humor. Bukankah kamu bilang paviliun daun yang jatuh datang kemarin? Aku tak mau datang sekalipun. Apa mereka harus memanggil kakak ipar orang lain? Saya tidak berpikir dia karena ini. Sudut bibir tidak naik. Bagaimana mungkin? Saya mengatakan kepada mereka untuk tidak memanggil mereka kakak ipar. Kalau tidak, kakak ipar yang sebenarnya tidak akan bahagia. Hujan, saya tidak berharap saya mengklarifikasinya. Aku masih bahagia. Lalu aku mengatakannya lagi. Saya bertanya kepada ayah mertua dan ibu mertua saya pagi ini. Saat Anda senggang di malam hari, keduanya bisa makan bersama. Aku ingin tahu apa yang Anda tanyakan. Sekolahnya tidak jauh dari rumah orang tuaku. Pergi ke sana di pagi hari. Informasi kontak juga ditambahkan. Saya tercengang. Anda melakukan perjalanan khusus di pagi hari. Apakah orang tua saya bahagia? Melihat bahwa Xia Yushan tidak menyangkalnya. Aku tersenyum dan berkata kamu sangat sedih. Orang tuaku pasti menyukaimu. Kemudian dia menyeret insangnya dan membuka mulutnya. Saya ingin mengusulkan mulut paviliun Ruoyue. Tapi rasanya tidak enak. Xia Yushan menatapku ragu untuk berbicara. Langsung ke apa yang harus dikatakan. Bukankah itu niat awal pernikahan kami? Jadi saya mengatakannya. Keluarga kami dan Lorgar sudah saling kenal sejak kecil. Bahkan jika aku bersama Luo Yueting. Dia masih mengunjungi rumah seperti sebelumnya. Saya juga tidak peduli dengan orang tua saya. Sekarang kamu begitu tulus. Orang tuaku pasti naksir kamu. Xia Yushan menggodanya. Saya berterima kasih padanya karena telah membuatnya mudah bagi saya. Aku membawa Xia Yushan dan meninggalkan toko. Xia Yushan mengendarai mobil pulang. Dan masuk ke kursi penumpang saya. Dalam perjalanan, saya bertanya apakah restoran memiliki reservasi. Rain Mountain mengangguk dan saya memesannya pada siang hari. Di hotel yang indah. Aku menghela nafas dalam hatiku bahwa hujan turun di permukaan pegunungan. Pukul 5:30 di depan sebuah hotel mewah. Kami turun dari mobil. Saya kebetulan melihat orang tua saya di pintu. Rain Mountain berdiri di depan mereka dan menyapa orang tua. Ibu dan ayah melihat senyum di wajah kami semakin kuat. Lalu dia bertanya pada Yushan. Apakah orang tuamu di sini? Xia Yushan mengangguk dan tiba. Itu sudah menunggu kita di ruang pribadi. Kalau begitu ayo pergi. Aku tidak bisa membuat mertuaku menunggu terlalu lama. Aku menuntun Xia Yushan untuk mengikuti orang tuaku. Memasuki ruang pribadi. Ayah mertua dan ibu mertua menang. Kedua orang tuanya bertanya dengan baik. Kesan pertama cukup bagus. Semuanya ada di sini. Pelayan bertanya dengan sopan. Bolehkah saya menyajikan hidangan Anda? Dapatkan pesanan dan segera keluar untuk menyiapkan hidangan. Ibu dan ayah berbicara lebih dulu. Mertua, kami akan memberimu kompensasi terlebih dahulu.
Anak kami melakukannya terlalu terburu-buru kali ini. Bapak mertua dan ibu mertua menggeleng meminta maaf. Ini pernikahan kami dengan para dewa dan si Anti. Itu harus menjadi apa yang kita bayar, bukan? Ayah tertawa 2 kali. Terserah anak-anak untuk membuat keputusan sendiri. Meski kita sudah lama tidak saling mengenal. Tapi kami juga sangat menyukai Yoshan. Setelah mengobrol antar orang tua. Ini seperti membuka kotak lukisan. Xia Yushan dan aku makan dengan serius. Bai berbisik bersama. Makan tidak berakhir sampai jam 8:30. Senyum di wajah kedua orang tua itu tak berkurang. Sebelum pergi, dia mengatakan beberapa patah kata kepada anak-anaknya. Berakhir sudah. Setengah jam kemudian, aku dan Xia Yushan pulang. Xia Yushan segera membolak-balik beberapa saat. Menemukan ibu mertuanya mengirim momen. Gambar itu adalah akta nikah kami. Dan apa untuk makan malam-malam ini? Ini membuka dia. Xia Yushan segera menemukan akta nikah. Chip dan susun bersama. Saya juga mengambil foto surat nikah. Juga mengirim keterangan momen pengantin baru. Jadi semua orang harus tahu dia sudah menikah. Seperti yang diharapkan. Semua yang dilihatnya mengirimnya berkat Xia Yu. Saya masih dalam kegembiraan melihat berkat. Ponselku di meja terus berdering. Xia Yushan melirik layar. Tidak ada komentar. Hanya serangkaian angka. Terus pukul 1 demi 1. Nada dering HP. Itu membuatku sakit kepala. Aku keluar dari kamar mandi. Saya mendengar telepon berdering dan bertanya siapa? Xia Yushan menggelengkan kepalanya dan berkata tidak ada catatan. Serangkaian nomor membuat 10 panggilan. Sebuah nama muncul di benakku. Xia Yushan sepertinya tahu sesuatu. Panggil seperti orang gila saat ini. Ditambah momen publik. Sulit untuk tidak curiga itu dia. Aku mengangkat teleponku dan menjawab panggilan itu. Sebelum berbicara. Dari ujung sana muncul harmoni halus dari pavilion daun yang jatuh, Lucian. Apa yang kau lakukan? Kamu menikah dengan siapa? Sudah berapa lama ini terpisah dariku? Temukan rumah berikutnya. Apakah ini yang Anda katakan Anda suka? Saat kamu tidak akan bersamaku. Hanya bersama orang lain. Suara pavilion bulan yang jatuh tidak kecil. Xia Yushan duduk di sebelahku dan mendengarkan dengan sangat baik. Jika bukan karena pihak Xia Yushan. Aku sudah lama memarahinya. Aku sedikit tenang. Katakanlah apakah Anda menghibur diri sendiri dengan berbohong tentang saya? Sekarang kamu tahu kamu putus. Bukan urusanmu apakah aku menikah atau tidak. Hidupku berada di jalur yang benar sekarang. Ini adalah pernikahan yang saya inginkan, pernikahan yang saling menghormati dan berdedikasi. Pengadilan bulan jatuh mengertakkan gigi dan aku mengatakannya lagi. Kami tidak putus. Saya mencibir bahwa cinta tidak memiliki efek hukum. Jika Anda harus mengatakan demikian. Lalu aku bisa mengatakan kita belum pernah bersama. Gigi perak pengadilan bulan jatuh mengepal lebih erat lagi. Duxian, kamu membalas dendam padaku. Saya tertawa dalam bahasa Cina klasik. Kamu tidak peduli saat aku menyukaimu. Anda memikirkan masa lalu. Sepertinya kamu tidak jatuh cinta padaku. Aku benar-benar meragukannya sekarang saat kau bersamaku. Apakah Anda melihat saya sebagai Gu Yuchen? Penyempitan pupil pavilion daun jatuh. Sambil memegang tepi ponsel, bubur jari itu memutih sejenak. Panik, saya melanjutkan, sekarang saya tidak menyukai Anda. Emosi buruk apapun yang Anda miliki bukan disebabkan oleh saya. Aku tidak berhutang apapun padamu. Kemudian dia menutup telepon. Omong-omong, saya juga memblokir nomor ini. Aku menatap Xia Yushan meminta maaf, maaf. Seharusnya aku tidak mengatakan ini di depanmu. Xia Yushan mengangkat tangannya dan mengambil tanganku. Biarkan aku duduk di sebelahmu. Xian, tidak apa-apa, suaranya sangat percaya diri. Kedengarannya nyaman. Aku menikahimu karena alasan lain. Saya belum memberitahu Anda bahasa Cina klasik, tubuh saya tanpa sadar tegang. Menjadi serius. Aku tak yakin. Takut orang di depanmu akan mengatakan sesuatu yang luar biasa. Xia Yushan merasakan tubuhku tegang. Tangan di punggungku menepukku. Mengatakan masalahnya. Dokter bilang aku menderita PTSD. Temui psikiater dari waktu ke waktu. Tapi itu tidak berhasil. Saya melihat ke sisi gunung yang hujan.
Saya pikir dia stres di tempat kerja. Insomnia dan mimpi. Ternyata ada hubungannya dengan hati. Rain Mountain terus berbicara tentang perguruan tinggi. Psikiater saya disarankan agar saya menemukan seseorang pada frekuensi yang sama untuk mencobanya bersama. Jadi saya mencoba hubungan di perguruan tinggi. Saya tidak berharap itu menjadi bumerang. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tertarik pada cinta atau apapun. Rain Mountain tertawa pelan. Sampai aku bertemu denganmu secara kebetulan. Pada dasarnya, aku hanya ingin hidup bersamamu. Aku ingin kamu tidur denganku. Meskipun agak cabul untuk mengatakan itu. Tapi itu benar. Aku tertawa kering. Kalimat ini keluar dari mulut Xia Yushan. Sulit dipercaya. Gunung Hujan takut aku akan salah paham. Dan menjelaskan bahwa aku sangat ingin tinggal bersamamu. Suasana bersamamu sangat nyaman. Bertahun-tahun telah berlalu. Tapi saya masih sering insomnia. Tapi saya telah melakukannya dengan sangat baik beberapa hari terakhir. Saya ingin bertanya apa yang terjadi pada Xia Yushan. Tapi aku merasa ingin menggosok garam di luka. Kalau dipikir-pikir, lupakan saja. Raining Mountain menatapku diam-diam. Saya tidak tahu apakah itu preferensi atau apa. Terkadang itu benar-benar karena aku merawatnya. Digerakkan oleh. Dia sering kehilangan napas. Peluk saya dan katakan karena saya diculik ketika saya masih kecil. Dan seorang teman saya. Penculik meminta uang kepada keluarga. Kedua keluarga telah menyiapkan uang dan diam-diam memanggil polisi. Berpikir bahwa uang itu diberikan, para penculik untuk sementara distabilkan. Penculiknya menjadi gila dan mencabik-cabik temanku. Aku melihatnya mati di depanku. Yang berikutnya seharusnya menjadi milikku. Tapi polisi datang dan saya selamat. Suara jatuh. Sedikit suara tiba-tiba datang dari jendela. Pinggiran gunung hujan tiba-tiba bergetar. Aku memeluknya erat-erat dalam pelukanku. Katakan dengan lembut apa yang seharusnya tidak Anda katakan. Saya akhirnya tahu sekarang. Kenapa kau menikah sejak awal? Gunung Hujan akan mengatakan. Orang tuanya akan menerima apapun yang dia suka. Saya tidak menyalahkan orang tuanya karena mengikuti kata hatinya. Selama dia bahagia. Apakah ini semua masuk akal? Gunung Hujan bersandar ke pelukanku. Seperti menggambar sedikit kenyamanan. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Dia tidak terlalu banyak berpikir ketika dia mengatakan itu semua. Saya merasakan kelembutan di depan saya dan itu menggelitik hati saya. Hujan dan gunung-gunung tertiup angin dengan dingin. Ia mengecilkan bahunya dan meluruskan pinggangnya. Saya melihat ke bawah dan menyapu di depan gunung hujan. Rain Mountain baru kemudian menyadari bahwa dia mengenakan gaun tidur. Tidak ada pakaian di dalam. Itu hanya menempel pada saya begitu lama. Ada 2 lapis kain. Lucy, Anne mungkin merasakannya. Tidak, apa maksudmu? Kurasa aku merasakannya? Aku pasti merasakan semua yang seharusnya aku rasakan. Wajah gunung hujan memerah. Lepaskan aku segera berdiri aku kembali tidur. Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke kamar tidur. Rain Mountain kembali ke kamar tidur dan menutupi selimutnya. Dalam hati aku berkata dalam hati beberapa kali bahwa kita adalah suami istri. Saya meletakkannya di rel. Dia berbalik untuk melihat gunung hujan yang melarikan diri. Angkat alismu dengan ringan dan turunkan penilaianmu. Saya tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kau kabur? Segera setelah saya membuka tahu tertentu dan mencari muk bunga linlang. Secara acak mengalihkan ke halaman. Membuka yang laris. Saya masih mengerti urutan 20 paviliun bulan jatuh. Akan menggunakan semua kondisi untuk menstabilkan saya. Itu mungkin akan membuatku mengembalikan cangkirnya. Grosir saya 20 yang identik. Lagi pula itu dari mantan pacarku. Aku juga mantan pacarnya. Lakukan semuanya. Saya bangun untuk mandi dan tidur di pegunungan hujan. Keesokan paginya saat sarapan. Aku menatap gunung hujan. Kunyah perlahan makanan di mulutmu. Tatap dia selama beberapa detik. Aku hanya bertanya, atau aku akan mengantarmu ke sekolah nanti. Rain Mountain berpikir selama 2 detik dan setuju. Oke. Aku meninggalkan mobil di depan kedai kopi. Lepaskan sabuk pengaman Anda. Dia berkata kepada gunung hujan, tunggu aku. Saya akan membeli secangkir kopi. Sambil menunggu kopi. Gunung hujan akan datang.
Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara rendah, apakah Anda membelinya untuk saya? Dan aku mengangguk. Ayo pergi, sudah larut. Setelah mengatakan itu, aku menarik Xia Yushan dan berbalik dan meninggalkan toko. Saat memakai sabuk pengaman, Xia Yushan berhenti sebentar. Dia menoleh ke saya dan berkata saya tidak membayar. Saya merasa geli. Tersenyumlah dan minum sesukamu. Dekat sekolah. Saya bertanya jam berapa saya akan menjemput Anda di sore hari? Xia Yushan kembali hampir dalam hitungan detik, sekitar pukul 4:30. Aku mengangguk dan berkata untuk meneleponku jika masih pagi. Mulut Xia Yushan menegang. Saya pikir tidak apa-apa untuk menunggu sebentar. Mobil dimatikan dan berhenti. Melihat ke dalam sekolah setelah turun dari bus di Weishan. Berdiri di dekat jendela pengemudi. Membungkuk ke arahku. Mau ikut denganku? Apakah itu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Karena hujan, pegunungan mengatakannya. Tentu saja saya ingin pergi. Gunung Hujan mengangguk. Aku menatapnya dan tersenyum dan mengangguk. Lalu keluar dari mobil. Memasuki gerbang sekolah bersamanya. Rain Mountain membawa saya langsung ke kantor. Kami baru saja tiba. Di depan pintu, aku mendengar suara dari dalam, Profesor Xia. Kenapa kamu lebih lambat dari biasanya hari ini? Di tengah jalan, suara itu berhenti mendadak. Qinling menatap pria di gunung hujan itu dalam diam. Saya merasa sedikit canggung, jadi saya membuka mulut dulu. Qin Min kembali sadar lebih awal. Gunung hujan menghantam Qin Min dengan kepala putih. Qin Min dan saya adalah guru di kantor. Orang yang ingin makan bersamamu. Dan dia mendudukanku di kursi. Qin Min datang dan menabrak Yushan. Kau belum mengenalkanku dengan kakak iparku. Xia Yushan tersenyum dan kembali. Ini suamiku, Lu Xian. Qinling bertanya padaku. Aku menemukan Xia Yushan. Mentalku jauh lebih baik akhir-akhir ini. Dia sudah mulai tidur? Aku tersenyum dan mengangguk. Iya. Qinling gila menuduh Xia Yushan bahwa dia benar-benar cabul. Tidak hanya bolos nilai, tapi juga tidak tidur. Berguling saja sampai mati. Di usia 20-an, seorang profesor keluar. Berbicara tentang tidak tidur. Aku menghilangkan senyumku dan menatap Xia Yushan. Tahu apa yang terjadi padanya sebelumnya? Kenapa dia tidak mau tidur? Rasa sakit di mataku dilihat oleh Xia Yushan. Dia dengan lembut menepuk tanganku. Saya pikir ini tentang waktu yang sama. Jadi dia berkata, saya harus kembali. Kamu sibuk. Aku tidak lupa melihat Qin Min dan berkata, Guru Qin. Makan malam bersama saat Anda senggang. Perjalanan berbakti Qin Min. Xia Yushan bilang dia akan mengusirku. Tapi aku menolak. Saya akan keluar sendiri atau Anda akan melakukan perjalanan lagi. Saat aku hendak keluar. Raih dan pegang pergelangan tangan Xia Yushan. Xia Yushan berbalik menatapku. Aku membawanya ke diriku sendiri. Aku membungkuk di atas bibirnya dan melembutkannya. Bergerak perlahan. 4 enggan berpisah. Xia Yushan tertegun selama 2 detik. Pipi sedikit merah dan bibir mengerucut. Dia tersenyum dan menatapnya dan berkata, aku pergi. Lalu dia berbalik dan pergi. Xia Yushan sudah melihat keluar lewat pintu. Kasih sayangku yang dalam akan meluap. Sampai kau melihatku menghilang ke lorong. Dia hanya membuang muka. Di belakangnya, namanya penuh dengan sian-sian siau hitam. Profesor Xia Yushan. Bisakah kalian menahan diri? Apakah Anda pikir saya tidak bernapas? Saya tahu pasangan yang sangat tepat ini. Pertunjukan kasih sayang yang mewah di depannya. Seberapa besar itu menyakitinya? Gunung hujan datang. Kau tidak melihatnya. Hari ini hujan, aku tidak menyangka aku akan menciumnya. Suasana di kelas akan baik. Qinling dapat melihat bahwa gunung hujan sangat bahagia. Dia bahagia. Saya merasa seperti saya tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Di sisi lain saya berkendara kembali ke toko. Begitu saya memasuki toko, saya menemukan Jiang Yu duduk di dekat jendela. Aku tersenyum dan berjalan mendekat. Kebetulan ada kurir di pintu. Kirim kurir ke toko. Saya melihat setelah menandatangani untuk itu. Ini cangkir yang saya beli tadi malam. Kota yang sama cepat.
Lakukan pemesanan tadi malam dan akan tiba hari ini. Jiang Yu tampaknya cukup senang melihat ekspresiku. Kau beli apa? Jiang Yu sedang minum kopi. Sambil menatapku yang duduk di hadapan, aku membuka kurir. Sampai Anda melihat apa yang ada di dalamnya. Dia hampir memuntahkan kopinya. Jiang Yu mengambil tisu dan mengelap mulutnya. Mata terbuka lebar. Lalu dia tertawa. Ya. Apakah Anda membunuh orang? Saya memiliki 20 bunga bakung dari muk lembah di atas meja. Ini tidak seperti Gu Yuchen. Apakah cangkir yang dikirim ke pavilion Luoyue persis sama? Jiang Yu mengambil satu dan menaruhnya di tangannya untuk dimainkan. Mengetuk dinding cangkir. Pengamatan 360 derajat lainnya. Bahkan ketebalan dinding cangkir yang menurutnya hampir sama. Jiang Yu tersenyum dan mengatakan itu persis sama. Berapa masing-masing? Saya keras, masing-masing 59 yuan 9 tersisa. Ini memiliki volume penjualan tertinggi. Ada satu lagi yang masing-masing 180. Tapi saya rasa tidak perlu memberikan pavilion bulan jatuh. Mungkin sudah hancur lagi. Jiang Yu mengira aku sangat baik. Jadi Anda grosir 20. Aku tersenyum dan mengangguk. Bukankah itu membuatnya memintaku untuk membayarnya kembali? Anda harus siap. Jiang Yu meletakkan cangkir di tangannya. Dan dia menghela nafas dan dia marah. Jika dia tidak punya alasan untuk datang kepadamu. Mungkin Anda benar-benar bisa menggunakan cangkir sebagai cangkir. Alasan? Bahkan jika saya pikir Anda dan Gu Yuchen sedikit mirip. Jelas hanya iseng. Tapi mereka bersama selama 2 tahun lagi. Tapi aku tidak sepenuhnya melepaskan perasaan mantanku. Jiang Yu mengubah topik. Sudahkah Anda mempertimbangkan kapan pernikahan akan diadakan? Aku menggelengkan kepalaku dan berkata ini tidak mendesak. Kedua orang tua menyebut saya saat makan malam hari itu. Tergantung apa yang aku dan Xia Yushan maksud. Jiang Yu mengangguk. Pernikahan bisa sangat merepotkan. Selain itu, Anda ingin mengadakan pernikahan dengan Xia Yushan sekarang. Aku masih takut. Saya mengatur semua cangkir. Lihat dia. Apa yang kamu takutkan? Jiang Yu tersenyum. Katakan takut. Luo Yueting tidak bisa melihatmu dan Xia Yushan menjadi gila. Adegan pernikahan Xie 11. Saya pikir Luo Yueting saat ini bisa memudar. Kami benar-benar baru saja putus belum lama ini. Luo Yueting. Pasti tidak mungkin melihatku bersama orang lain. Dan aku berpikir sejenak, dan aku mengangguk, Sulit untuk dikatakan. Saya lupa mempertimbangkan orang yang Luo Yueting. Tapi kami belum memikirkan tentang pernikahan. Jangan khawatir. Jiang Yu berkata lagi tentang ini, tapi jangan khawatir. Bukankah Luo Yueting merepotkan Gu Yuchen? Kami tumbuh bersama. Meskipun perasaannya padamu dan Gu Yuchen berbeda. Tapi selalu ada dasar emosional. Ini akan berakhir setelah beberapa saat. Faktanya, Jiang Yu tidak yakin. Bagaimanapun, pikiran pavilion bulan jatuh. Itu lebih dari jarum bawah laut. Dan aku menganggukkan kepalaku sambil berpikir. Jiang Yu melihat waktu, aku pergi dulu. Akan ada pertemuan lagi nanti. Tunggu sebentar, aku sudah selesai, lihat muk di atas meja. Ambil satu dan pegang di depan Jiang Yu, apakah Anda ingin secangkir? Jiang Yu berpikir itu sangat lucu. Saya benar-benar mengambilnya. Dia bercanda bahwa saya ingin melihatnya. Simulasi apa yang dimiliki cangkir ini? Setelah mengirim Jiang Yu pergi. Saya memasukkan cangkir ke dalam kotak. Mulai bekerja hari ini. Sibuk sampai 16:30. Saya akan mengambil Rain Mountain dan mengambilnya. Kunci mobil langsung ke sekolah. Dalam perjalanan, guru mengirim pesan ke Yueshan. Bisakah aku menjemputmu? Gunung hujan dapat dikembalikan dalam waktu hampir beberapa detik. Sekali lagi, tolong, ketika saya sampai di gerbang sekolah. Rain Mountain sudah menungguku di pintu. Gunung hujan datang ke arahku. Buka pintu penumpang. Aku merasa dia sudah lama menunggu. Apakah saya terlambat? Rain Mountain menggelengkan kepalanya tidak. Aku juga baru keluar. Kau datang cukup cepat. Saya menunggu sekitar 10 menit untuk sampai di rumah. Mobil berhenti dengan mantap. Aku melihat pegunungan hujan di sampingku dengan mata terpejam. Saya pikir itu hujan dan gunung tertidur.
Saya bertanya-tanya apakah saya harus membangunkannya. Tanpa diduga, begitu mobil berhenti, dia membuka matanya. Saya menatapnya dan berkata, saya pikir Anda sedang tidur. Aku dan Xia Yushan turun dari lift berdampingan. Buka pintunya dan sampai. Saya tidak mudah tertidur. Setelah mengatakan itu, Xia Yushan sedikit menyamping dekat dengan telingaku. Berbisik dengan susah payah. Lebih mudah mengandalkanmu. Dan dia terkekeh. Dia melepas mantel parit hitamnya dan menyampirkannya di atas sofa. Langsung pergi ke dapur dengan manset kemeja digulung. Setelah makan, saya membaca buku sebentar. Setelah menyapa Xia Yushan, saya pergi mandi. Kembali ke kamar tidur setelah mandi. Saya melihat Rain Mountain berdiri di balkon membuat panggilan telepon. Saya baru saja naik ke tempat tidur. Raining Mountain membuka pintu kaca dan keluar. Saya duduk di tempat tidur dan melihat gunung hujan yang baru saja masuk. Dia mengangkatnya dan mengedipkan mata padaku. Bulu mata panjang lentik berkedip-kedip. Terlihat begitu menggoda. Mataku dalam. Hanya menatapnya. Gunung hujan menangkap nafsu di mataku. Tentang mengatakan sesuatu. Aku tiba-tiba membungkuk dan menciumnya. Satu tangan di atas bantal. Beberapa kali membuat Xia Yushan lembut. Matanya semakin kabur. Tanganku perlahan meluncur dari bantal ke ujungnya. Oleskan ringan melalui lapisan tipis pakaian. Jari tidak bisa membantu memilih tepi kerah. Dan tiba-tiba aku berhenti. Ia menarik tangannya dan melepaskan bibirnya. Mata enggan Xia Yushan lebih dari sedikit tergila-gila. Mata masih menatapku dengan cinta. Ya, aku berguling dan berbaring di sebelahnya. Hal semacam ini tiba-tiba mengerem. Kami berdua sedikit tidak nyaman. Saya memiliki suara yang rendah, saya tidak memanfaatkan orang lain. Aku akan menunggumu mengambil inisiatif. Xia Yushan telah dicium olehku begitu lama dan belum pulih. Berbaring lembut. Setelah setengah hadiah, dia menjawab dengan kata-kata yang baik. Di kepalaku. Atau mata Xia Yushan yang jatuh cinta. Bibir merah berleher ketat yang memikat. Aku melirik ke samping pada Xia Yushan. Apakah dia dicium? Xia Yushan mengenang kata-kataku. Dia baru kembali setelah hadiah setengah. Aku belum pernah seperti ini. Adikku tersenyum. Suara Gu Yo Yushan rendah. Anda sepertinya menyukai ini. Xia Yushan langsung tersipu. Saya menggulung selimut dan berkata kepada saya bahwa saya sedang tidur. Dan hari berikutnya. Xia Yushan menyiapkan sarapan untukku dan pergi. Aku masih tidur. Selesai pesanan terakhir. Saya tidak harus pergi ke toko terlalu dini. Saya tidak pergi ke toko sampai jam 9. Keluar dari mobil. Tiba-tiba, seseorang meraih pergelangan tangannya. Mendorong mobil di sebelahnya tanpa curiga. Paviliun daun belakang. Terdengar gedoran lagi di pintunya. Klik lain datang dari telinga yang melihat. Pintunya tidak terkunci. Paviliun daun jatuh duduk di sebelahku. Masih sikap dingin itu. Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Paviliun daun yang jatuh sedikit lebih dekat denganku. Kenapa kau begini kepadaku? Paviliun daun jatuh tidak mengerti. Aku sangat menyukainya. Meskipun kita tidak bertemu setiap hari. Tapi dia masih datang kepadaku sesekali saat dia bebas. Saya akan berbicara banyak di sekitarnya. Bahkan dia tidak benar-benar mendengarkan. Tapi setidaknya aku senang. Akan menghantuinya. Pria di depanmu. Overlay dengan pria dalam ingatanku. Tangan di pundakku. Xian, kamu tidak seperti ini. Anda seharusnya tidak melihat saya seperti itu. Saat paviliun daun yang jatuh meletakkan tangannya di bahuku. Saat aku membuangmu dengan jijik, jangan sentuh aku. Xian, kenapa kamu terlihat seperti ini? Aku menarik pintu beberapa kali lagi. Tidak ada respon. Paviliun daun yang jatuh mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahku. Tepat ketika tangan itu akan jatuh di wajahku. Aku berkata dengan sinis, apakah kamu masih ingin memukulku? Tangan paviliun daun yang jatuh tiba-tiba membeku. Aku menatapnya dengan marah ke paviliun daun yang jatuh. Ini terakhir kalinya aku akan mentolerirmu. Buka pintunya dan jangan membuatku melakukan apapun padamu. Rongga mata paviliun daun jatuh berwarna merah. Suara itu mulai bergetar. Ini salahku. Aku tahu salah. Jangan tinggalkan aku, oke?
Paviliun daun yang jatuh ada di sini pagi-pagi menungguku muncul. Dia menyesalinya. Itu menyakitkan. Mendengar ini, wajahku tenang. Paviliun daun jatuh, siapa yang berpura-pura kamu tunjukkan di sini? Saya tidak akan menerima permintaan maaf apapun dari Anda. Saya juga berharap Anda tidak muncul di depan saya. Kota ini sangat besar. Jika kau perhatikan, kami takkan menyentuh sepotong pun. Kita bisa menjadi orang asing. Paviliun daun jatuh tahu segalanya. Anda ingin saya menundukkan kepala terlebih dahulu. Saya telah membiarkan dia dalam perasaan saya sebelumnya. Tapi tidak semuanya bisa membuat. Ya, bisakah Anda memberi saya kesempatan? Aku akan menebusnya untukmu. Aku tidak bisa menerimamu bersama orang lain. Setelah mengatakan itu, dia pergi ke paviliun daun yang jatuh dan bersandar padaku lagi. Aku mendorongnya dengan tanganku. Paviliun daun jatuh sedikit gila saat ini. Aku jatuh cangkirku, cangkirnya pecah. Saya tidak ingin Anda memberi kompensasi untuk apapun. Lupakan semua yang terjadi. Kita kembali ke masa lalu. Jadi saya memberinya sedikit dorongan. Teriakan marah pergi. Paviliun bulan jatuh didorong oleh saya. Terpaksa melepaskan. Tiba-tiba jendela ditampar. Mataku tertuju pada jendela mobil. Ibuku menggedor jendela. Pintu paviliun bulan yang jatuh terbuka. Ayahku juga tidak mengharapkannya. Paviliun daun jatuh bisa melakukan hal seperti itu. Dia tidak akan berani memikirkannya sebelumnya. Dihalangi oleh para tetua. Paviliun daun jatuh membuka pintu. Aku segera turun dari mobil. Paviliun daun yang jatuh turun dari mobil. Berdiri di depan orang tua saya dan berkata kepada mereka. Maaf, Lushu tidak bisa diragukan. Paviliun Luoyue tidak pernah datang untuk meminta maaf lebih dari sekali. Tapi ayahku menghilang begitu saja. Aku tak menyangka akan bertemu dalam situasi seperti itu. Ibuku sangat marah. Kamu tidak meminta maaf kepada Xian ketika itu terjadi. Setelah itu, saya mulai khawatir tentang paviliun bulan yang jatuh. Saat kami pertama kali mengetahui tentang perpisahanmu. Saya tidak berpikir itu salah Anda sama sekali. Aku sudah menyalahkan Xian. Aku tidak menduganya. Anda benar-benar memberi kami seperti itu. Apa yang kau lakukan? Setelah melihat anak-anak tumbuh selama bertahun-tahun. Calon menantu yang puas sebenarnya adalah orang seperti itu. Aku menjabat tangan ibuku. Luo Yueting tidak punya apa-apa untuk dibantah. Merasa tidak berdaya. Dengarkan saja dengan tenang. Begitu juga ayahku. Yueting, yang sikapnya tidak asin atau ringan. Anda tidak membutuhkan pengampunan kami. Orang tuamu sudah lama meminta maaf. An juga sudah menikah dan hidup berada di jalur yang benar. Jangan ganggu dia lagi. Menyebutkan pernikahan saya. Suara Luo Yueting tenggelam. Kau kenal Xia Yushan? Berapa lama ia dan Xian saling mengenal? Apakah mereka saling mengenal? Apakah Anda benar-benar yakin bahwa Xian bersamanya? Paviliun daun jatuh benar-benar tidak mengerti. Mengapa orang tua saya akan membuatku menikah dengan seseorang yang sudah lama ku kenal? Ibuku melihat paviliun daun yang jatuh dengan marah dan berkata, kami tahu semua tentangmu. Akibatnya, kamu dan Xian sudah saling kenal selama 26 tahun. Contoh ini adalah contoh negatif. Beberapa kata membuat paviliun Luo Yue terdiam. Dan ibu saya melanjutkan, saya tidak pernah memikirkannya. Suatu hari akan seperti ini. Kami tak peduli dengan kami para tetua tanpa menyebut kalian. Selama kau dan Xian baik-baik saja. Tapi itulah yang kami pikirkan. Anda mengabaikan Xian di mana-mana. Kami dulu memahamimu. Bahkan menghibur Xian. Selalu biarkan dia menjagamu sebagai saudara perempuan. Sekarang pikirkan tentang itu. Temperamen Xian, jika bukan karena keseringanmu. Dia juga tidak akan mengeluh kepada kita. Semakin Anda menghitungnya, semakin dingin mereka. Ayahku serakah dan marah. Tidak apa-apa, Yushan kita baik-baik saja. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Ayahku mengatakan hal sarkastik itu. Ibuku tidak begitu marah ketika dia memikirkannya. Manajemen ekspresi pengadilan bulan jatuh sangat baik. Hanya saja matanya agak merah. Akhirnya, saya tidak bisa mendengarkan lagi dan siap untuk pergi. Sebelum pergi, dia sedikit membungkuk dan meminta maaf. Lalu ia segera masuk ke dalam mobil.
Tetesan air mata kristal meluncur di pipiku. Aku menatap kedua orang tuaku dengan sedikit kesedihan di wajah mereka. Faktanya, mereka tidak hanya tertarik dengan paviliun bulan jatuh. Saya tumbuh dengan menonton. Dan kemudian sebagai calon menantu. Emosi itu kompleks. Marah, benci dan kasihan. Saya meyakinkan orang tua saya untuk tidak sedih. Aku keluar dari topik, ibu dan ayah. Kenapa kau di sini? Ibuku menatapku dan berkata aku sedang berlibur hari ini. Pergi berbelanja dengan ayahmu. Mampir untuk melihatmu. Siapa sangka mereka akan melihat paviliun bulan jatuh begitu mereka datang? Setelah mengatakan itu, mereka bertiga menemukan tempat untuk duduk. Orang tuanya tidak terbiasa dengan kopi. Saya membuat 2 cangkir teh. Ayahku bertanya. Apakah Luo Yueting menemukanmu sebelumnya? Aku mengangguk dan mencarinya. Katakan saja sesuatu yang tidak berarti. Ibuku Leng Heng Dao. Entah apa yang dia pikirkan. Saya tidak melihat banyak orang sebelum tahun baru Imlek. Itu banyak terjadi sekarang. Melakukannya lagi. Setelah memberitahu saya beberapa kata. Orang tuaku baru saja pergi. Ketika saya berbalik dan kembali ke toko. Menemukan petugas melihat dirinya sendiri. Dan aku mengangkat alisku. Apa yang baru saja saya katakan kepada Luo Yueting di luar pintu? Dia mungkin mendengar. Bos, saya tidak bermaksud mendengarkan. Paviliun bulan jatuh terlalu menarik perhatian. Dia tidak ada hubungannya sebelumnya, berdiri di luar dan mengawasi sebentar. Saya tidak berharap untuk mendengarnya, begitu banyak. Lembutkan saja dan Anda akan tahu apa yang terjadi. Dan saya melambaikan tangan saya, dan itu tidak terlalu penting. Petugas dibagi menjadi poin kalender. Saya tidak menyangka paviliun Luo Yue adalah orang seperti itu. Aku tersenyum. Mata tertuju pada muk di jendela. Hari ini, paviliun bulan jatuh menyebutkan cangkir itu lagi. Maka cangkir-cangkir ini tidak boleh dikembalikan kepadanya. Tolong bantu saya mengemas semua cangkir ini. Aku akan mengambilnya nanti. Lili membawa sebuah kotak. Semuanya dikemas. Saya bertanya apakah Anda menginginkannya. Lili tak ingin menggelengkan kepalanya langsung. Saya mengambil satu dan melihat lebih dekat. Paviliun Luo Yue cangkir ini telah digunakan selama beberapa tahun. Saya meletakkan cangkir di tangan saya di atas. Keluarkan ponselmu dan kirim pesan ke Cuan. Wan, R. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya kembalikan ke Luo Yueting. Bisakah Anda mengirimkannya untuk saya? Cuan sangat senang melihat berita. Apakah Anda di toko? Saya akan mengambilnya tepat pada waktunya untuk makan siang dengan Luo Yueting. Saya akan kembali ke toko dalam hitungan detik. Saya akan mengirimkannya. Cuan datang ke toko dalam waktu kurang dari setengah jam. Setelah memasuki pintu, dia duduk di seberangku dan melihatnya dengan seksama. Aku langsung menyimpulkan. Luo Yueting datang menemuimu di pagi hari. Aku menatapnya dan mengangguk perlahan. Dia menarikku ke dalam mobil dan mengunci pintunya. Seperti orang gila. Cuaner mengerutkan kening sedikit. Dia tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, kan? Saya melambaikan tangan dan mengatakan orang tua saya ada di sini. Ketika saya melihat Cuaner, saya langsung senang. Dia melakukannya. Paviliun daun jatuh selalu ingin menghemat uang Paman Lu. Tetapi orang-orang tidak ingin melihatnya. Sampai jumpa hari ini. Itu tidak akan pernah memberikan wajah yang baik. Aku mengeluarkan muk bunga linlang dari samping. Taruh di atas meja. Cuaner menatapku sedikit tertegun, kamu telah mengejanya. Saya tidak tahu bagaimana cangkirnya pecah. Saya tiba-tiba mengeluarkan yang ini. Hal yang sama persis keluar. Sulit untuk tidak berpikir bahwa saya mengejanya. Aku menggeleng. Semuanya rusak seperti itu. Tentu saja, saya membelinya. 59 yuan masing-masing 9. Cu, R tertawa semakin keras. Lebih baik bertepuk tangan daripada mengacungkan jempol. Aku akan membawakannya cangkir ini pada siang hari. Chulton melihat-lihat. Tersenyumlah padaku. Tapi saya pikir dia mungkin meniupnya. Mendengar itu, saya pindah dari tanah lagi. Kotak diletakkan di atas meja. Jika Anda menghancurkannya, biarkan dia menghancurkannya. Chu Er membuka tutup kotak itu dengan penasaran. Aku hanya bisa membuka mataku. Apakah Anda melakukan grosir? Saya tersenyum dan memberinya 19 untuk dihancurkan perlahan.
Bagaimanapun, saya mengembalikan barang-barangnya. Jangan sebutkan cangkirnya lain kali. Chuaner melihat cangkir-cangkir ini. Memikirkan hal yang tidak berharga. Benar-benar untuk. Apakah Anda bersedia mengalahkan pacar yang Anda kenal sejak kecil? Mengapa 19? Dan saya menjelaskan. Awalnya 20. Jiang Yu mengambil 1 dan meninggalkan 19. Aku menatap Chuaner. Mata Anda berbinar, apakah Anda menginginkannya? Aku akan memberimu 1. Chuaner terjebak. Tapi Jiang Yu mengambil 1. Aku akan mengambil 1. Dia tersenyum. 18 sisanya perlahan dihancurkan oleh paviliun bulan jatuh. Saya mengambil kotak itu dan berkata, saya akan memasukkan Anda ke dalam mobil. Lalu aku mengikuti Chu, keluar pintu. Chu, masuk ke dalam mobil. Turunkan jendela dan lihat aku dengan senyum rendah, jangan marah. Saat kita bertemu nanti, aku akan memarahinya dan pergi. Chu, masuk ke dalam mobil. Datanglah ke Luo Yueting sebentar lagi. Ketika Chu, melihat Luo Yueting, itu adalah output. Apa yang membuatmu tergila-gila? Pergi ke An setiap 3 hingga 5 untuk menemukan rasa keberadaan. Suami istri baik-baik saja sekarang, jangan bergerak. Awalnya, Chuan memarahinya. Dia tidak memiliki pasang surut emosional. Sampai Chuaner mengucapkan kalimat terakhir. Mau tak mau saya menghancurkan gelas anggur. Pasangan macam apa mereka? Kamu sangat bahagia. Chuaner mengangkat alisnya. Untungnya, Paviliun Luo Yue memesan kamar pribadi terlebih dahulu. Jika tidak, Anda akan diawasi seperti monyet. Chuaner mengambil cangkir baru. Tuang anggur dan letakkan di depan paviliun bulan jatuh. Jika An, saya juga berpikir Anda sangat tidak aman. Saya tidak tahu kapan. Anda dapat melakukan sesuatu yang tidak biasa. Sifat manusia. Biarkan saja. Selain itu, Gu Yuchen bersikeras untuk pergi pada saat itu. Anda tidak memaksanya untuk tinggal. Luo Yueting terdiam beberapa saat sebelum membuka mulutnya. Mereka berbeda. Ketika datang ke An, mata Luo Yueting membawa sentuhan kesedihan. Gu Yukuan hanyalah orang yang lewat. Dan An dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dia membiarkan pergi. Salahkah aku mempertahankannya? Chu, tidak mau mendengarkan pidato ledakan paviliun bulan jatuh lagi. Aku mengambil cangkir langsung dari kotak. An memintaku untuk mengirimkannya padamu. Paviliun Luo Yue jelas tercengang ketika dia melihat cangkir itu. Chu tersenyum dan berkata ini adalah cangkir untuk menemanimu. Ini persis sama. Dia juga mantan pacarmu. Ini juga cangkir yang diberikan oleh mantan pacar saya. Selama kamu tidak terlalu banyak berpikir. Hanya saja suaramu sebelumnya baru saja jatuh. Muk itu hancur ke tanah. Ada suara retakan yang keras. Luo Yueting mengendarai wajahnya. Bangun dan pergi mencari Lucian. Di hadapan kemauan. Chu membungkuk dan membawa seluruh kotakmu ke meja. Dia tahu kamu akan menghancurkan. Ayo, 17 lagi. Pengadilan bulan jatuh. Menatap Muk di dalam kotak. Dia tidak pernah begitu membenci gaya cangkir ini. Raining Mountain di sisi lain mengadakan pertemuan lain sore ini. Sudah lewat jam 6 ketika saya meninggalkan sekolah. Mempercepat kecepatan di mobil. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Sebelum menyalakan mobil. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimi saya pesan. Rapatnya agak terlambat hari ini. Kembalilah mungkin terlambat. Lapar makan dulu. Jangan menunggu saya akan membalas dalam hitungan detik. Kamu sudah makan belum? Ujung jari Xia Yushan mengetik beberapa huruf di keyboard. Aku belum membalasnya, kalau begitu aku akan menunggumu kembali. Xia Yushan melihat ke layar. Sudut bibir tidak bisa tidak bingung. Baru selesai membalas. Ponsel meminta untuk mati secara otomatis dalam 30 detik. Ia meletakkan ponselnya, menyalakan mobil, dan pulang. Tapi aku tak menduga. Bertemu dengan tamu tak diundang di lantai bawah dalam perjalanan pulang. Selalu ada orang yang menghalangi jalan pulang untuk makan bersama An. Misalnya, paviliun daun jatuh di depan Anda. Bahkan jika itu adalah pertama kalinya mereka bertemu sendirian. Paviliun daun jatuh tidak menyangka akan bertemu denganmu di bawah. Istri bersertifikat saya.
Tidak pernah menganggapnya serius. Tampaknya disebut Xia Yushan. Tapi aku masih cemburu saat melihatnya. Sangat kesal. Paviliun daun jatuh berhenti. Seluruh tubuh dipenuhi dengan nafas dingin orang-orang kudus untuk tidak masuk. Benar-benar manusia. Xia Yushan terlalu malas untuk memperhatikannya. Saya tidak ingin berbicara dengan gadis Meiping ini. Tapi, dia tepat di depannya. Xia Yushan melewati paviliun bulan jatuh. Tapi dia diblokir oleh Luo Yueting. Xia Yushan memberinya tatapan dingin dengan mata lurus. Belum pernah hujan sebelumnya. Apa gunanya cemburu saat sainganmu bertemu? Paviliun daun jatuh tidak pernah berpikir. Suatu hari, karena Lucy, An, dia akan menghadapi saingan cintanya secara langsung. Dia tahu bahwa tidak peduli siapa yang berdiri di seberang. An pasti akan melindungi gunung hujan. Tetapi ketika paviliun daun yang jatuh memikirkan, hujan akan turun nanti, dan gunung akan memasuki pintu rumah An. Tiba-tiba tidak tenang. Keluar dari hujan dan gunung memberinya tampilan putih. Seharusnya aku memberitahumu itu. Logika apa ini di rumah saya? Keluarkan majikannya dari sini. Seharusnya dia yang harus pergi. Suara paviliun daun yang jatuh bahkan lebih dingin dan menusuk. Anda tidak benar-benar berpikir Anda benar. Saya pikir An menyukai Anda. Paviliun daun jatuh tertawa. Mata dengan mimpi pasang surut. Apakah Anda tahu berapa tahun dia menyukai saya? Apa menurutmu dia bisa melupakanku? Cinta rahasia muda. Orang yang paling kamu cintai pada akhirnya akan meninggalkan tempat di hatimu. Tempat itu akan selalu menjadi milikku. Jangan berpikir bahwa mengandalkan akta nikah bisa jadi sombong. Selama An mau, aku bisa membuatmu bercerai sekarang. Keheningan Xia Yushan sepertinya adalah obat perangsang. Apa yang dikatakan Luo Yueting menjadi semakin berlebihan. Saat kita bersama, dia berputar di sekitarku setiap hari. Dia selalu menatapku dengan kagum. Dia akan mengambil inisiatif untuk menahanku. Ingin berhubungan dengan saya. Bahkan dia akan menciumku dan membalas. Ting daun jatuh berhenti selama 2 detik. Dia tidak suka terlihat aman. Jangan pernah merespon. Jadi kami melakukannya 2 kali. Mungkin An tahu bahwa ia tidak menyukai semuanya. Tidak pernah melakukan ini lagi. Sekarang paviliun bulan jatuh menyesalinya. Apa yang dia lakukan? Paviliun bulan yang jatuh melambat. Itu tatapan mengejek lagi. Apa menurutmu An akan menerimamu? Atau apakah Anda ingin mendengar sesuatu yang lain? Xia Yushan menatapnya dengan tenang dan berkata, jadi mengapa kamu menyakiti An? Xia Yushan tidak berpikir dia adalah orang yang murah hati. Selain itu, ini adalah hal yang. Tapi itu tidak bisa disalahkan pada An. Hanya saja aku tidak diperlakukan dengan baik. Itu juga menemukan pegunungan hujan. Ini lebih tentang sakit hati dan disakiti oleh seseorang yang kamu sukai. Sekarang An menikah dengan dirinya sendiri. Tetap dan hiduplah dengan baik. Sebagai mantan yang menyakitinya. Seharusnya seperti sekarat. Jangan muncul. Tapi paviliun daun. Ketika An ingin melupakan bahwa ia menjalani kehidupan yang baik. Serang dia dengan bukti bahwa kamu pernah menyukainya. Mencoba membuat hidup An berantakan. Wajah paviliun daun jatuh menjadi gelap. Hanya satu kalimat menghancurkan paviliun daun yang jatuh. Xia Yushan, apa yang kau lakukan? Apakah Anda percaya saya dapat merusak reputasi Anda? Dia pernah mendengar bahwa Xia Yushan adalah seorang profesor universitas. Dia tidak sulit dibaca dengan pria seperti itu. Xia Yushan berdiri di sana. Tidak mendengarkannya sama sekali. Saya masih berpikir bahwa An sudah bangun sekarang. Memikirkan kembali orang yang Anda sukai adalah seperti ini. Apakah Anda sedih sesekali? Rain Mountain meliriknya samar-samar. An Hui sedih karena dia pernah menyukaimu. Setelah berbicara, Rain Mountain berbalik dan keluar melalui gerbang. Paviliun daun jatuh semua marah tentang apa yang dikatakan Xia Yushan. Tapi saat hujan, gunung tidak pulang untuk sementara waktu dan tertegun lagi. Semua seolah-olah dia adalah dirinya sendiri. Kata-kata itu tersentak. Kalimat barusan hanyalah mantan istrinya yang sedang pergi. Jika Anda berpikir demikian, Paviliun Luoyue tidak begitu marah. Dinasti Qing terlahir pengecut. Saat Xia Yushan keluar,
Kebetulan mobil Chuan dan Jiang Yu baru saja berhenti. Kulihat Xia Yushan berjalan ke kiri. Mereka datang karena mereka takut pavilion Luo Yue akan membuat masalah. Chuaner mengerutkan kening. Apakah Luo Yueting bertengkar dengannya? Jiang Yu melihat Xia Yushan menghilang ke jalan di sebelah kiri. Kemana dia pergi? Apakah Luo Yueting akan marah? Jiang Yu mengingat penampilan Xia Yushan. Itu tidak akan terjadi sampai Anda memikirkannya. Dan bahkan jika kamu marah. Mengapa Anda kabur dari rumah dan tidak mengemudi? Chuaner tertawa. Sepertinya kita terlalu banyak berpikir. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Xia Yushan. Tapi Xia Yushan menatap mata Lu Xian. Sepertinya dicetak saya perlu. Saya pikir Rain Mountain dan Xi'an cukup cocok. Mereka benar-benar berada di pengadilan yang sama. Tapi rasanya seperti hujan, orang ini. Bukan orang makanan murni. Dia bahkan tidak memotong pavilion daun sama sekali. Hanya berdasarkan itu. Bisa disimpulkan. Gunung hujan tidak bisa dimohon oleh pavilion daun jatuh. Di sisi lain, saya mengirim pesan ke Rain Mountain. Tapi tidak ada jawaban. Aku melirik waktu lagi. Ini jam 7:30. Seharusnya di rumah. Aku pergi ke balkon dan berdiri di dekat jendela, melihat keluar. Saya ingin melihat kapan gunung hujan akan kembali. Tiba-tiba di bawah. Saya melihat gunung hujan yang keluar dari pintu masuk komunitas Zhengwang. Dan pavilion daun jatuh berdiri di lantai bawah. Aku merasakan dingin di sekujur tubuhku. Pavilion daun jatuh tidak akan menargetkan gunung hujan, kan? Dan jawabannya adalah ya. Memikirkan hal ini, saya belum mengganti sepatu saya. Cukup tekan lift dan turun ke bawah. Aku berlari keluar dari lift. Di pintu, saya bertemu dengan pavilion daun yang jatuh hendak menaiki tangga. Ketika saya melihat pavilion daun jatuh saya menelepon Xi'an. Dan aku menahan diri. Dia merendahkan suaranya dan menanyainya. Apa yang baru saja Anda katakan kepada Rain Mountain? Pavilion daun jatuh tiba-tiba santai dan tertawa. Apa yang bisa saya katakan padanya? Menurutmu apa yang bisa kukatakan padanya? Saya melanjutkan untuk bertanya mengapa dia pergi. Pavilion daun jatuh mengangkat bahu. Sepertinya sedikit polos. Mungkin rentan terhadap pengecut. Pavilion daun jatuh. Memikirkan apa yang dia dan Xia Yushan katakan. Xia Yushan berdiri di hadapannya dalam diam. Luo Yueting tiba-tiba merasa lebih baik. Bagaimana jika Anda sudah menikah? Xi'an sudah saling kenal sejak kecil. Apa itu gunung hujan? Dia bukan apa-apa. Pavilion bulan jatuh juga tidak terganggu. Bahkan menjelaskan padaku. Mengapa gunung rentan terhadap hujan? Tapi itu. Aku hanya ceritakan sesuatu tentang masa lalu kita. Dan dia kabur. Bukankah dia rentan? Apa yang bukan pengecut? Bibirku bergerak. Suara halus. Tanyakan dengan tenang apa yang Anda katakan padanya. Pavilion Luo Yue melambaikan tangannya. Katakan padaku betapa kamu dulu menyukaiku. Betapa kamu suka bersamaku dan berinisiatif untuk memegang tanganku. Suka menceritakan hal-hal lucu yang terjadi. Juga menciumku. Akan selalu ada tempat untukku di hatimu. Aku bertanya padanya seberapa besar dia menyukaimu. Detik berikutnya tamparan keras terdengar. Aku menampar wajahnya dan terpaksa menghentikannya. Ketika pavilion bulan jatuh mengucapkan kata-kata ini. Otakku kosong begitu saja. Darah di sekujur tubuhku telah menggumpal. Sekarang, kesabaran saya dengan Luo Yueting telah mencapai batasnya. Luo Yueting dipukuli di atas kepala. Rambutnya berantakan dan menutupi wajahnya. Beberapa detik catatan mati di antara kita. Pukul aku untuk seorang wanita. Luo Yueting merasa hatinya sakit. Dia benar-benar melakukannya untuk dirinya sendiri. Dan itu untuk seorang wanita. Aku menatapnya dengan marah. Itu orang yang paling dekat denganku. Apakah kekasihku yang sah? Pengadilan bulan jatuh membelai rambutnya merah dan matanya merah. Bagaimana denganku? Anda memukul saya untuknya. Apa aku tidak kesakitan? Aku tertawa pelan, kau tahu itu menyakitkan? Ketika Anda memukul saya untuk secangkir. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Pengadilan bulan jatuh berbalik melawan dirinya sendiri dengan apa yang telah dilakukannya. Hatinya seperti tangan yang tak terlihat. Raih.
Itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa bernapas. Lebih kuat dari sebelumnya. Aku melewatinya. Aku harus menemukan Xia Yushan. Berbalik dan lari di luar gerbang. Yuer dan Jiang Yu berdiri di sana dan memperhatikan sebentar. Lihat aku datang dan tunjukkan jalannya. Rain Mountain menyusuri jalan ke kiri. Xiang Yu sedikit khawatir, jadi aku hanya bisa menghela nafas marah. Tidak mengikuti. Chu Waner tersenyum dan bertanya mengapa kamu tidak pergi. Xiang Yu menggelengkan kepalanya. Terserah dia untuk tenang. Senyum Ju, semakin kuat, aku tetap akan menarikmu. Tidak memberi saya kesempatan. Jiang Yu mengangkat panggung ke arah pavilion daun yang jatuh. Pergi temui dia. Keduanya berjalan menuju pavilion daun yang jatuh. Wajahnya yang cantik memerah di bawah lampu jalan. Mereka berdua melihatnya. Dia dipukuli dengan batu. Kali ini mereka tidak mengatakan apa-apa spoiler. Kata Jiang Yu, menyuruh Yue Ting pulang. Chu Er melihat bahwa pavilion bulan seolah-olah Jiang ada di tempatnya. Kirim saja dia kembali. Dia tak mengatakan apapun untuk merangsang pavilion daun jatuh di sepanjang jalan. Jika tidak cocok, tidak cocok. Itu hilang. Itu hilang. Hasil hari ini. Bahkan, itu juga disebabkan oleh pavilion bulan jatuh itu sendiri. Pavilion bulan jatuh tampak bersandar di jendela mobil tanpa terengah-engah. Diam sampai mati. Di sisi lain, aku menelepon Xia Yushan. Telepon masih dimatikan. Saya sudah lama pergi dan saya belum melihat siapapun. Toko-toko di jalan itu terang benderang. Jelas terlihat hangat. Tapi aku gelisah. Xia Yushan ada di hatiku. Tidak pernah menjadi pengecut. Dia lembut dan kuat. Tetapi siapapun yang mendengar kata-kata pengadilan bulan jatuh akan merasa tidak nyaman. Mungkin Xia Yushan tidak bisa mendengar kata-kata itu. Bahkan membenciku. Tapi sekarang aku hanya ingin melihatnya. Bahkan jika Xia Yushan ingin menceraikanku. Tidak masalah. Kami bertemu di tengah jalan. Bukan karena masalah yang kau bawa. Biarkan dia kesal. Aku harus sendirian. Dia mengalami kemerosotannya sendiri. Terima kasih banyak. Tiba-tiba ada ledakan di langit. Sedikit demi sedikit hujan turun. Hujan? Jadi cepatlah dan temukan gunung hujan. Saya pikir itu dekat dengan kedai kopi. Jadi dia berlari. Pergi dan ambil 2 payung. Di toko kue di sisi lain. Xia Yushan memegang sepotong kue di tangannya. Itu adalah Lucy, An yang berada di kafe. Yang diberikan padanya. Xia Yushan merasa enak. Si An juga ingin makan. Jadi dia datang dan membeli satu dengan sengaja. Sekarang Xia Yushan Nana berdiri di tempatnya. Menjangkau dan menangkap beberapa tetes hujan. Kembali dalam hujan dan kue mungkin basah. Ucap Xia Yushan lalu berbelok ke toko kue. Saya ingin manajer toko menambahkan kemasan kue. Omong-omong, bolehkah aku meminjam payung? Sisi lain. Setelah Jiang Yu dan Chu, mengantarkan pavilion daun yang gugur. Dalam perjalanan kembali. Tiba-tiba beberapa tetes air jatuh mengenai kaca depan mobil. Saya pikir itu jatuh dari pohon. Saya tidak berharap untuk menjatuhkan beberapa tetes lagi. Jiang Yu mengeluarkan tangannya dari jendela mobil dan menatap Chu, Sepertinya akan hujan. Chu, mengingat si An dan pergi ke gunung hujan. Dan dia menghela nafas. Surga itu tidak indah. Menyalakan hujan, bukankah hari ini hujan? Perakiraan cuaca tidak mengatakan apa-apa tentang hujan hari ini. Itu aneh. Dari malam, saya datang langsung untuk mengatakan, ini bukan hujan. Ini adalah air mata dari pavilion bulan jatuh. Jiang Yu tertawa terbahak-bahak. Suatu berkah memiliki sahabat sepertimu. Tampaknya polisi tidak membawa payung ketika mereka baru saja pergi. Sekarang kirimkan dia seekor kuda. Chu Fal mengangguk. Melihat langit yang gelap melalui jendela. Aku selalu punya firasat buruk. Chen Yin masih membuka mulutnya sesaat. Aku ingin kembali dan melihat Lu Yueting lagi. Jangan sampai dia melakukan hal bodoh nanti. Akan buang air besar pada ekspresi. Mengangguk cepat. Putar balik mobil dan mengemudi ke arah barusan. Setelah pavilion daun yang jatuh membuka pintu dengan linglung. Seluruh orang bersandar di dinding. Tubuh meluncur ke bawah. Merosot di tanah. Tangan rampingnya memeluk lututnya.
Kubur kepalamu jauh di dalam pelukanmu. Rasanya seperti ada lubang besar yang tertusuk di jantung. Darah terus mengalir keluar. Kerugian besar datang. Tiba-tiba guntur lain terdengar. Tangan paviliun bulan jatuh yang memeluk lututnya menjadi lebih erat. Pinggiran kota bergetar cepat. Tiba-tiba, dia ingat adegan takut guntur ketika dia masih kecil. Kecuali orang tuanya. Hanya Lucy, Anne yang akan merangkulnya dalam pelukannya. Jangkau dan elus rambutnya untuk menghibur jangan takut. Ada saudara laki-laki. Tubuh paviliun daun jatuh berangsur-angsur stabil. Kepalanya tersembunyi jauh di dalam pelukan bocah itu. Jangan tinggalkan aku dengan suara samar. Jangan tinggalkan aku. Paviliun Donte Valen Leaves terus mengulangi kalimat ini. Lucy, Anne menatapnya. Berkata pelan, aku tidak akan kemana-mana. Aku hanya akan berada di sini bersamamu. Si, Anne tidak akan pernah meninggalkanku. Paviliun daun yang jatuh bergumam. Dia mengulurkan tangan dan menggaruk rambutnya yang berantakan. Dia berdiri karena malu. Bayangan pegunungan hujan selalu terlintas di benak. Wanita yang mengaku sebagai istri si Anne. Sungguh menyebalkan. Luo Yueting berteriak hingga suara itu pecah. Salahkan jalang itu. Kalau tidak, kotak batu itu pasti sudah lama kembali. Dia memegang telepon di jari-jarinya yang pucat dan menelepon. Panggilan segera terhubung. Suara Luo Yueting sangat dingin. Benar, nama belakangnya adalah Xia. Profesor wanita muda di Universitas Jiangcheng. Selesaikan sekarang. Lalu dia meletakkan teleponnya. Lihat ke bawah kepecahan kaca. Luo Yueting masih memiliki rasa sakit tumpul di pipinya. Tapi hati lebih sakit lagi. Seolah diseret dengan keras. Apakah itu sangat menyakitkan saat itu? Aku sangat membenci diriku sendiri, aku menyesalinya. Busur paviliun daun jatuh. Mulut terus bergumam. Kenangan tak berujung datang ke pikiran. Dia datang ke lemari sofa seperti mayat berjalan. Ia mengeluarkan sebotol obat tidur yang sudah dibuka. Akhir-akhir ini dia minum di malam hari. Atau Anda hanya bisa mengandalkan kotak obat tidur ini untuk membuat diri Anda mati rasa. Luo Yueting melirik obat di tangannya. Ada 30 pil di dalam botol. Saya sudah makan 3 sebelumnya. Dia mendongak dan menuangkan sisa botol ke mulutnya. Lalu jatuh. Segelas air semua dituangkan ke dalam. Tubuhnya merosot di tanah. Air mata mengalir di pipi pucat. Luo Yueting tidak dapat mengeluarkan ponselnya untuk membuka kunci layar. Senyum di wajahnya tampak agak pedih. Sambung di sisi lain. Saya baru saja selesai melaporkan alamatnya kepada Jiang Yu. Telepon segera muncul pesan teks. Itu dari nomor daftar hitam. Hanya ada 1 baris di atasnya. Selamat tinggal. Tapi aku sangat merindukanmu. Aku melirik dengan tenang dan mematikan layar. Mengingat bahwa itu adalah paviliun bulan jatuh, saya melihat dan meletakkannya. Itu akan baik-baik saja. Terkadang Anda belum menemukannya? Apakah Anda ingin saya membantu Anda menemukan tato saya? Lihat ke atas. Saya melihat Jiang Yu berlari dengan payung. Aku celingukan melihat Wan Er yang membuka mulutnya. Apakah Anda membawanya kembali? Apakah Jiang Yu datang? Dia pergi ke paviliun bulan jatuh. Itu sisi Anda. Apakah telepon masih terputus dari Rainy Mountain? Aku menggelengkan kepalaku, dan aku menghela nafas. Bahkan dengan kepribadiannya. Dia akan marah kali ini juga, kan? Jiang Yu melirik sekitar. Katakan bahwa Wan Er dan aku sama-sama merasakannya. Nona Xia mungkin tidak begitu rapuh. Sekarang pikirkan di mana dia mungkin berada sekarang. Dan saya memikirkannya. Namun, keduanya sudah lama tidak saling mengenal. Pegunungan hujan mungkin telah pergi ke suatu tempat. Tiba-tiba, ponsel Jiang Yu berdering. Dia melihatnya dan mengklik untuk menjawab. Namun suara cemas itu berasal dari Jiang Yu. Datang ke sini dengan cepat. Sesuatu terjadi pada paviliun daun yang jatuh.